Duri akan tetap ada, meski kelopak bunga berbedangku selalu siap melindungimu. Yani Nawang menyelah. Jangan dibunuh. Tangkap dia. Patahkan tangan dan kakinya. Terlalu mudah baginya untuk mati begitu saja. Yani Nawang benar-benar sangat membenci pemuda berperawakan kurus di depannya itu. Mengingat bagaimana ia dicekik dan diangkat ke udara. Dengan kaki Meronta tak mampu berbuat apapun, hatinya benar-benar terbakar. Apalagi semuanya dilakukan di depan mata semua orang. Membuatnya sangat marah. Ini benar-benar sebuah penghinaan besar baginya. Apalagi jika mengingat ketika ia dipaksa untuk menampar wajahnya sendiri berulang kali. Membuat kemarahannya makin memuncak dan penuh dendam tiada akhir. Pengawal Eyar menatap dingin ke arah Wahna. Kilatan tajam berkedip di sorot matanya. Kamu sangat berani melukai Tuan Muda Nawang. Pengawal Ir yang berdiri hanya 5 meter dari pengawal Eyar juga berkata dengan senyum meremehkan. Menyerah saja. Daripada aku bertindak, kamu akan sangat menyesal seumur hidupmu. 3 hari yang lalu ada seorang pemuda bodoh sepertimu yang berani menghina Tuan Muda kami. Giginya rontok semuanya. Setidaknya 2 bulan sampai 4 bulan akan menderita. Pengawal Lur juga menimpali 2 pengawal lainnya. Semua orang di kerumunan sudah menggelengkan kepalanya. Mereka sudah memastikan nasib apa yang akan diterima Wahna jika ketiga pengawal utama keluarga Nawang itu bergerak. Masih mending jika hanya cedera luar, tapi untuk Wahna yang telah melukai Tuan Muda Yani Nawang, besar kemungkinan adalah cacat selamanya. Wahna tersenyum mengejek. Jadi kalian ini sering melakukan tindakan seperti babi? Makan di sana, berak di sini. Makan di sini, berak di situ. Apakah kalian kira kota distrik ini miliki nenekmu? Jadi kalian para tua bangka menjadi babi yang melayani babi? Wajah ketiga pengawal utama langsung membiru. Mereka tidak menyangka akan mendapatkan respon yang tidak terduga. Ini adalah pertama kalinya mereka dihina secara langsung dan terang-terangan di depan semua orang. Kerumunan yang menyaksikan adegan ini membuka mulut mereka lebar-lebar. Tidak sedikit pun terpikirkan di benak mereka bahwa pemuda bertubuh kurus itu akan mengatakan hal sejelas dan sevulgar itu di depan para pengawal utama yang terkenal kuat, bengis, dan kejam. Seperti yang diduga oleh semua orang, para pengawal utama ini benar-benar sangat marah. Pengawal Eyar langsung memancarkan aura penindasan Raja Alam tingkat menengah ke arah Wahna tanpa menahan sedikit pun kekuatannya. Sorot mata tajam penuh kebencian dimuntahkan pengawal Eyar saat itu juga. Bocah sial, aku akan membuat kamu lebih baik mati daripada hidup. Sepertinya kamu belum menyadari di mana kamu berada. Seiring dengan kata-katanya, awan gelap mulai bergerak di langit, membuat semua orang yang berkerumun mundur mencari tempat yang lebih aman dari tempat kejadian. Kedua Tuan Muda Nawang menyeringai senang. Senyum menyeramkan yang penuh dengan sukacita kemenangan tertuang di wajah mereka berdua. Mereka sudah membayangkan bagaimana Wahna akan menangis memohon belas kasihan. Di kepala mereka sudah terlukis ribuan rencana dan tata cara penyiksaan tanpa ampun terhadap pemuda kurus yang sangat mereka benci. Dengan berkedip, bayangan pengawal Air berkelebat di udara. Dengan gumpalan awan hitam yang penuh energi, seakan menusuk setiap pori bagi orang yang melihat. Akan tetapi, sebelum pengawal Air dapat melanjutkan serangannya dalam celah waktu sepersekian detik, sebuah derak petir berbentuk kepalan tangan muncul dari udara tipis, tepat di atas kepala pengawal Air. Kemunculan kepalan petir yang tak terduga itu, menghantam kepala pengawal Air dan meluncurkannya ke jalan kota yang terbuat dari jajaran batu pualam yang keras. Bam! Jalanan bergetar seolah gempa bumi ringan melanda. Suara ledakan besar bergema ke berbagai arah. Batu pualam jalan retak dengan debu beterbangan menyelimuti jalan. Kerumunan orang yang terbentuk di beberapa sudut menahan napas dan tidak berani mengedipkan mata. Mereka takut kehilangan adegan di tiap detiknya. Apalagi ini melawan pengawal utama dari keluarga Nawang yang terkenal itu. Namun di saat berikutnya, semua orang membuka mulut mereka lebar-lebar. Ketika debu tebal yang berhamburan menghilang, apa yang masuk ke mata semua orang adalah yang tidak sama sekali dipikirkan oleh setiap orang. Mereka melihat pengawal Air tertanam di lantai jalan, pantat dan kakinya menghadap ke langit. Ada retakan mengular di lantai jalan, di mana tubuh pengawal Air sebagai pusatnya. Yani Nawang dan Tuni Nawang tertegun lama. Mereka berdua berdiri membeku di tempat dengan mulut ternganga seakan ingin menelan apa saja. Semua rencana yang terukir di kepala mereka hilang dalam sekejap, dihapus dengan adegan yang mereka saksikan tepat di depan mata keduanya. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arah Wahna, yang tetap berdiri dengan tenang di tempatnya. Mereka hanya melihat pemuda kurus itu menekuk tangan kanannya, mengepal dan meninju udara kosong ke arah bawah sedikit. Di saat setiap pasang mata sedang fokus ke arah Wahna, tiba-tiba kerumunan melihat pemuda kurus itu mengubah posisi tangan kanannya. Kepalan tangannya terbuka, terdapat cahaya keemasan sebesar kelereng bersinar dari pusat telapak tangan, dan melesat ke arah pengawal iri yang masih berdiri 20 meter dari pemuda itu. Cahaya kecil keemasan itu semakin besar membentuk telapak tangan seukuran tubuh manusia. Pancaran aura dan energi besar dari telapak tangan raksasa itu menerbangkan setiap benda yang dilaluinya. Pengawal Ir yang segera menyadari serangan kuat telapak tangan yang menuju arahnya, dengan terburu-buru membuat perisai energi yang tebal. Cahaya merah tua membentuk segi empat yang melindungi tubuhnya. Krak! Suara retakan seperti kaca pecah dapat didengar oleh semua orang. Perisai energi pengawal Ir yang tebal itu retak dengan cepat, pecah menjadi serpihan. Dan di saat berikutnya, ia dikirim terbang, terlempar menabrak tugu batu yang tebal dan besar di sisi jalan. Bam! Sebuah lubang berbentuk manusia dengan tangan dan kaki telentang tercipta di tugu batu. Ketika kepulan debu berangsur menghilang, semua orang menggeser dan mengangkat sedikit kepala mereka untuk melihat apa yang ada di dalam lubang tugu batu. Lagi, mulut kerumunan terbuka lebar dan semakin lebar. Apa yang mereka lihat adalah hal yang paling mengejutkan sekaligus menakjubkan. Pengawal Ir tertanam di dalam tugu batu dengan darah dimuntahkan dari mulutnya berulang kali. Desiran angin berhembus, sangat menyenangkan dan menyegarkan. Tapi tidak bagi pengawal Lur yang berdiri paling dekat dengan Wahna. Hembusan angin itu terasa dingin dan membuat merinding seluruh lapisan kulitnya. Mengerikan dan menakutkan, membuat kedua kakinya gemetar tidak terkendali. Dia jelas sangat tahu kekuatan pengawal Lea dan pengawal Ir yang satu tingkat kecil lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Tapi semuanya dapat dikalahkan dengan mudah oleh pemuda kurus itu, yang sebelumnya tidak ada di matanya sama sekali.
Cukup satu pukulan bagi pemuda itu untuk mengalahkan kedua rekannya. Hanya satu pukulan. Melihat Wahna yang kini menatapnya, pengawal Lur berkeringat dingin. Lidahnya tercekat ingin mengatakan sesuatu. Ketika mulutnya hendak bergerak dan berucap, ia melihat sebuah telapak tangan keemasan yang sama menuju ke arahnya. Belum sempat bereaksi, pengawal Lur hanya merasakan dadanya dihantam oleh benda keras bak logam baja. Tubuhnya terlempar menabrak tugu batu besar yang berada di sisi jalan yang lain. Lubang dengan bentuk manusia tercipta, persis sama dengan tugu batu di mana pengawal tertanam. Melihat 3 orang pengawal utama keluarga Nawang tertancap di jalanan dan tidak sadarkan diri, semua orang tidak ada yang berani bersuara. Jalanan yang ramai menjadi sangat hening. Bahkan suara jarum jam dapat terdengar karena begitu sunyi. Antara 2 tugu batu dan tempat di mana pengawal tertancap di lantai jalan, membentuk garis lurus, seolah menciptakan nuansa baru pada tugu batu, yang di antara kedua tugu itu ada tugu lagi yang terbentuk dari pantat dan kaki manusia. Yani Nawang dan Tuni Nawang menatap ketiga pengawal utama keluarganya yang sudah tidak sadarkan diri dengan pandangan bodoh. Mereka masih kesulitan mempercayai visi yang memasuki mata mereka saat ini. Tanpa mereka berdua sadari, Wahna telah melangkahkan kakinya mendekat ke arah mereka. Menyadari ada seseorang yang telah berada di dekatnya, kedua tuan muda Nawang itu menoleh ke kiri secara bersamaan. Wajah mereka langsung berubah putih hijau. Pucat karena rasa takut, kaki mereka bergetar dan jatuh berlutut seketika. Saudaraku, ini anu. Yani Nawang tidak mampu melanjutkan kata-katanya. Suaranya tersangkut karena lidahnya kesulitan bergerak akibat ketakutan yang luar biasa. Tanpa berkata-kata lagi, Wahna menampar kedua tuan muda Nawang beberapa kali tanpa menggunakan energi sama sekali. Pipi kanan dan kiri mereka menebal, bengkak, membesar seperti kepala babi. Jika aku mendengar kalian membuat onar dimanapun kalian berada, akan aku pisahkan kepalamu dari tubuhmu. Pergi. Setelah mengatakan itu, Wahna menendang keduanya dengan keras. Wei In. Buk. Wei In. Buk. Keduanya terlempar di jalanan kota, berguling dan tubuhnya berputar di tanah. Berhenti ketika menabrak sebuah pohon di tepi jalan. Yani Nawang dan Tuni Nawang berjuang dengan susah payah untuk bangkit, berdiri dari lantai jalan. Mereka segera berlari tunggang langgang sekuat tenaga yang tersisa, tidak peduli dengan ketiga pengawal utama yang masih tidak sadarkan diri. Tujuan mereka hanya satu saat ini, menyelamatkan diri. Tidak berselang lama setelah bayangan kedua tuan muda Nawang menghilang dari jalanan, Wahna berbalik dan memandangi semua orang yang melihatnya. Tatapan Wahna sangat tajam, jelas dia mendengar semua diskusi yang merendahkannya, menghinanya dan menganggapnya bertindak bodoh atas keberaniannya. Kerumunan yang melihat Wahna menatap ke arah mereka, langsung mengambil langkah mundur dan menundukkan kepalanya. Keluarga besar, keluarga berkelas yang selalu menyombongkan status keluarganya sama sekali tidak berani menatap mata Wahna. Wahna mendesah di dalam hatinya. Ia berharap ini akan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang suka menindas orang lain hanya karena lemah dan berstatus rendah. Namun, ketika Wahna hendak beranjak pergi bersama Gili, kepala distrik dan beberapa pengawal kota distrik mendarat dari udara. Kepala distrik yang sangat jelas tahu siapa pemuda di depannya bergegas maju dan hendak berlutut. Melihat ini, Wahna melepaskan energi mental, menahan tubuh kepala distrik agar tidak berlutut. Melalui telepati ia berkata, "Kepala distrik, jangan berlutut di depanku. Jangan panggil aku pangeran, cukup tuan muda seperti sebelumnya." Wahna dan kepala distrik Nabrajem sudah saling mengenal sejak dilaksanakannya uji kelayakan masuk akademi beberapa bulan yang lalu. Sehingga baik Wahna maupun kepala distrik tidak asing dengan wajah mereka masing-masing. Dengan hadirnya jenderal besar pun bersama Wahna ketika itu saja, sudah membuat kepala distrik menaruh hormat kepada pemuda kurus bernama Wahna Rahmu itu. Apalagi sekarang ia mengetahui status apa yang disandang oleh Wahna. Kepala distrik tertegun. Jelas pikirannya sama dengan orang-orang yang pernah mendengar telepati dari Wahna. Kultivasi Wahna belum mencapai tahap kaisar alam, tapi telah memiliki kemampuan untuk melakukan telepati. Dan yang membuat kepala distrik sedikit bingung, ada energi yang tidak dikenalnya menahan tubuhnya untuk tetap berdiri tegak. Sadar kembali kepada kenyataan, kepala distrik membungkuk diikuti para pengawal di belakangnya. Dimengerti, Tuan Muda. Rahang semua orang yang berkerumun jatuh melihat adegan ini. Siapa kepala distrik Nabrajem? Dia adalah orang yang paling dihormati dan disegani di wilayah distrik Nabrajem. Tidak hanya itu, sekalipun kekuatannya lebih rendah dari para pengawal utama keluarga Nawang, tapi kekuatan di balik kepala distrik justru lebih tinggi dari siapapun di kota distrik. Setiap orang harus berlutut atau membungkuk hormat ketika bertemu dan berhadapan dengannya. Selain itu, pihak kerajaan Libah juga memberi perhatian dan penghargaan khusus kepada kepala distrik Nabrajem. Statusnya lebih tinggi dari kepala distrik yang lain di daratan Libah. Tapi, apa yang sedang mereka lihat saat ini? Kepala distrik dengan pengawalnya yang bukan pengawal sembarangan, membungkuk penuh hormat di depan pemuda berperawakan kurus yang baru saja membuat Tuan Muda Nawang dan para pengawalnya kocar-kacir. Siapa pemuda ini? Satu pertanyaan itu menghiasi kepala semua orang yang berada di beberapa kerumunan. Tetap dengan telepati, sambil mengeluarkan sebuah cincin berwarna hitam, Wahna berkata dengan nada tegas. "Paman, di dalam cincin ini ada 10 cincin yang sama. Berikan ini kepada setiap penjaga gerbang dan benteng. Cincin ini dapat mendeteksi keberadaan iblis sekaligus pantangan bagi iblis. Paman dapat menggunakannya satu." Kepala distrik kembali terkejut. Bukan karena cincin, tapi karena Wahna menyebutkan keberadaan iblis. Ia menerima cincin dan berkata setengah berbisik. "Tuan Muda, bagaimana mungkin ada iblis di kota distrik?" Wahna menjawab dan memelankan nada suaranya. "Aku menemukan beberapa di distrik Ranyagi." Kepala distrik terdiam, lalu mengangguk dengan hormat, mengerti apa yang dimaksud oleh Wahna. Sesaat kemudian ia mendengar suara Wahna di benaknya. "Perhatikan keluarga besar atau keluarga terkemuka yang bertindak semena-mena. Jangan biarkan mereka berbuat semaunya sendiri." Kepala distrik membungkuk lagi seraya berkata dengan hormat. "Sesuai perintah, Tuan Muda." Bab ke-189. Di sudut jalan, di dekat tugu batu yang telah berlubang, saling berbisik satu sama lain pecah dalam sebuah diskusi begitu punggung Wahna dan Gili menghilang dari pandangan. Luar biasa.
Baru kali ini ada yang berani melawan keluarga Nawang. Bukan hanya luar biasa, tapi pemuda itu mengalahkan ketiga pengawal keluarga Nawang hanya dengan satu pukulan. Lalu apa namanya jika bukan luar biasa? Tentu saja sangat luar biasa. Di salah satu kerumunan yang lain, seorang pemuda dari keluarga bangsawan berkata setengah berbisik kepada temannya. Sepertinya aku pernah melihat wajah pemuda itu. Tapi aku lupa di mana. Teman si pemuda langsung menanggapi. Jangan sok kenal. Bukankah tadi kamu meremehkannya? Sementara Wahna dan Gili keluar dari gerbang barat kota distrik Nabrajem, Yani Nawang dan Tuni Nawang berlari sepanjang jalan dipenuhi dengan kepanikan dan ketakutan. Terseok, sesekali terjatuh, bangkit lagi, berlari lagi hingga langkah mereka mencapai gerbang kediaman keluarga Nawang, Mension Nawang. Mension Nawang adalah satu dari beberapa mension mewah yang ada di kota distrik Nabrajem. Hanya keluarga besar teratas yang mampu membelinya. Pada saat yang sama, Sayo Nawang, ayah dari Yani Nawang dan Tuni Nawang, sedang duduk di ruang aula mension bersama beberapa orang saudagar kaya. Mereka membahas salah satu bisnis yang terkait dengan pertambangan dan senjata. Ketika diskusi sedang serius-seriusnya, seorang penjaga gerbang langsung masuk ke ruang aula hendak melapor. Sontak Sayo Nawang menoleh dan membentak marah. Apakah kamu tidak mendengar ucapanku tadi? Sudah aku katakan jangan mengganggu pertemuan penting hari ini. Penjaga gerbang yang baru saja sampai, gemetar ketakutan. Ia langsung jatuh berlutut sebelum kepalan tangan Sayo Nawang akan melayang ke arahnya. Namun, di detik berikutnya, semua orang di ruang aula mendengar teriakan histeris yang sangat akrab. Ayah, tolong aku! Tolong aku! Sayo Nawang yang hendak memukul penjaga gerbang segera bangkit dan berdiri dari duduknya. Ia keluar dari ruang aula dan menuju pintu gerbang mension. Dua orang saudagar kaya juga berdiri dan mengikuti langkah Sayo Nawang. Baru beberapa langkah, Sayo Nawang mendapati kedua putranya dalam kondisi yang menyedihkan. Wajah mereka bengkak dengan memat telapak tangan. Masih ada noda darah dari sudut mulut mereka. Melihat keadaan kedua putranya, Sayo Nawang langsung bertanya dengan nada tinggi, ada kemarahan dalam suaranya. Siapa yang melakukannya? Tuni Nawang mengadu pertama. Ayah, bocah tengik itu memukuli kami. Meninju dada, menendang perut berulang kali. Tidak puas dengan itu, dia menjatuhkan lututnya di punggung kami, menampar wajah kami terus-menerus. Dia memukul tanpa ampun. Tuni Nawang menangis sedih. Teringat betapa malu dirinya di depan begitu banyak orang. Yani Nawang juga menimpali dan tak kalah sedihnya dari Tuni Nawang. Ayah, jangan biarkan dia melarikan diri. Dia mencekik leherku. Aku hampir mati dibuatnya. Yani Nawang menunjukkan lehernya, di mana jejak memar jari tangan yang menghitam masih terlihat dengan jelas. Siapa yang melakukannya? Bentak Sayo Nawang mengulangi pertanyaannya. Dengan terisak, Tuni Nawang berkata, aku tidak tahu, ayah. Tapi dia seorang pemuda sekitar 16 atau 17 tahun bersama seorang pria setengah baya yang sangat kuat. Yani Nawang menambahkan aduan adiknya. Mereka menuju gerbang barat. Ayah harus menangkapnya. Aku ingin membuat perhitungan dengannya. Mata Yani Nawang penuh dengan cahaya dendam. Mengingat kembali bagaimana ia dicekik dan diangkat oleh Wahna di depan banyak orang, membuatnya sangat ingin mencabik-cabik tubuh Wahna. Penghinaan dan penghinaan, hanya penghinaan yang ia rasakan. Benar-benar tidak dapat dimaafkan. Sayo Nawang terdiam sejenak. Ia memperhatikan jejak telapak kaki di dada kedua putranya yang masih merintih kesakitan. Telapak tangan Sayo Nawang terangkat. Cahaya putih keabuan muncul di tengahnya. Sedetik kemudian, Sayo Nawang menyapukan telapak tangannya ke dada, leher, dan bagian tubuh kedua putranya yang terluka. Ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang kultivator yang berada pada tahap kaisar alam. Pada tahap kultivasi ini, mereka dapat memodifikasi energi yang dapat menghilangkan luka ringan. Sayo Nawang mengerutkan kening. Semua luka yang dialami kedua putranya hanyalah luka akibat serangan fisik, tidak ada jejak energi sama sekali. Dia berpikir bahwa tidak mungkin seorang bocah usia 16 tahun mampu melakukan serangan fisik seperti ini. Menoleh ke arah putranya, Sayo Nawang bertanya, kemana pengawal Ea, Irdanur? Yani Nawang dan Tuni Nawang saling memandang. Mereka tidak tahu harus menjawab apa atas pertanyaan yang dilontarkan ayahnya. Dengan ragu-ragu, Tuni Nawang berkata sambil merendahkan suaranya. Mereka masih di sana, ayah. Yani Nawang menambahkan dengan cepat. Mereka terluka parah dan entah pingsan atau mati kami tidak tahu. Sayo Nawang tidak menanggapi. Ia tertegun mendengar apa yang dikatakan kedua putranya. Terutama perkataan Yani Nawang. Ini adalah pertama kalinya ada seseorang yang berani memukul hingga melukai putranya. Putra keluarga Nawang. Dan yang lebih menyedihkan, ketiga pengawal utama juga dibuat terluka parah. Melihat tatapan ayahnya, Yani Nawang kembali berkata, bocah itu memiliki seorang pengawal pria parubaya. Aku yakin pengawal itu yang melakukan serangan menyelinap kepada pengawal Ea, pengawal Ir dan pengawal Ur. Yani Nawang dan Tuni Nawang memiliki pemikiran yang sama. Sejak awal, mereka berpikir bahwa semua serangan dilakukan oleh Gili, pria setengah baya yang berdiri di sebelah Wahna. Selain itu, mereka memang tidak melihat Wahna melakukan gerakan untuk melakukan serangan sama sekali, karena fokus mereka pada pengawal mereka yang terluka. Pengawal? Sayo Nawang bergumam sambil mengerutkan kening. Setahuku, selain pengawal kepala distrik, tidak seorang pun yang memiliki kekuatan lebih tinggi dari pengawal keluarga Nawang. 3 hari perjalanan. Wahna dan Gili terus melangkahkan kakinya ke arah barat Ea. Sesekali mereka mengambil lompatan dari pohon ke pohon, mengamati situasi di sekitarnya. Tujuan mereka adalah wilayah kota Jemak, di mana Lina dan keluarganya tinggal. Wahna telah berjanji untuk menjemput Lina pada bulan ini, kembali ke Akademi Buana Raya. Tuan muda, besok, tengah hari kita akan sampai di wilayah Jemak. Tapi kita harus melalui jalan setapak di area luar hutan kematian ini. Gili berkata sambil menunjuk jalan setapak tidak jauh di depan mereka berdua. Wahna mengangguk. Kita lewat jalan setapak saja. Baru 10 langkah, Wahna dan Gili berhenti. Mereka menatap langit, kerutan muncul di kening mereka. Merasakan ada beberapa aura kuat yang mendekati tempat mereka berdiri saat ini. Di saat berikutnya, beberapa orang tampak melayang di udara.
Dua orang lelaki tua dengan alis yang panjang dan tiga orang pria parubaya mendarat perlahan di depan Wahna dan Gili. Lelaki tua berbaju kuning dengan corak hijau berkata dengan penuh ketenangan di wajahnya. Jadi kalian berdua yang melukai ketiga juniorku? Si Ea, Sir dan Siur. Aku sudah mencari kalian kemana-mana. Tidak disangka kalian melarikan diri hingga sejauh ini. Wahna dan Gili saling memandang, sama-sama mengangkat bahu. Mereka tidak mengerti apa yang dimaksud lelaki tua berjubah kuning itu. Lagi pula, selama perjalanan, mereka tidak bertarung dengan siapapun. Melihat pola kedua orang di depannya ini, lelaki tua berjubah coklat berkata dengan nada yang sedikit membentak. Bocah sial, bukankah kamu yang menyerang dan melukai Tuan Muda Nawang? Jangan berpikir bahwa kamu memiliki seorang pengawal tahap Raja Alam tingkat pertama dapat lolos dari kami. Kamu harus membayar semua yang telah kamu lakukan kepada Tuan Muda Nawang dan para juniorku. Imbu bentakan dari lelaki tua yang berjubah coklat. Mendengar ini, Wahna akhirnya mengerti dan tahu siapa kelima orang yang berdiri di depannya. Ia berkata dengan tenang. Junior kalian, apakah tiga orang tua bangka itu? Wajah lelaki tua berjubah kuning dan coklat langsung berubah merah karena marah. Ia tidak menyangka seorang bocah yang baru saja berusia 16 tahun berani mengatakan saudara junior mereka dengan sebutan tua bangka. Ini adalah sebuah penghinaan. Penghinaan besar. Tidak dapat dimaafkan sama sekali. Lelaki tua berjubah kuning menyalak seketika. Bocah sial. Kamu tidak tahu tingginya langit dan dalamnya bumi. Apa kamu tahu apa yang akan kamu hadapi jika berani menghina saudara ya, saudara ya, dan saudara kami? Aku akan menyiksamu hingga kamu ingin mati daripada hidup. Wahna tersenyum lucu mendengar nama yang disebutkan oleh lelaki tua itu. Dan anehnya, mereka mengucapkannya dengan sangat baku tanpa harus menyingkat kata sama sekali. Jadi nama juniormu itu Ea, Irdanur. Apakah kamu bernama Ordana? Lelaki tua berjubah kuning dan coklat saling memandang satu sama lain. Mereka tidak menyangka bahwa nama mereka telah diketahui oleh bocah di depannya. Tapi mereka tidak lagi memikirkannya. Hal ini wajar, karena mereka memang terkenal di kota distrik Nabrajem. Tidak disangka kamu juga mengenal nama kami. Hahaha. Tawa bangga lelaki tua berjubah kuning yang bernama pengawaler itu terdengar sedikit melengking. Tidak menyenangkan ketika suaranya ditangkap oleh daun telinga. Sedangkan pengawal Or, lelaki tua berjubah coklat menimpali yang juga dengan penuh senyum bangga. Kalau begitu, aku hanya memberi dua pilihan padamu. Serahkan dirimu atau biarkan kami bertindak. Pengawal Or tersenyum dingin dan melanjutkan ucapannya. Jika aku yang bertindak, yakinlah, kamu akan cacat seumur hidup tanpa kaki, tanpa tangan, dan juga tanpa kultivasi. Wahna terkekeh dan maju 2 langkah. Or, apakah kamu pikir menjadi kuat itu keren untuk menjadi babinya keluarga Nawang? Jangan terlalu percaya diri karena telah berada di tahap Raja Alam tingkat tinggi. Babinya keluarga Nawang. Kedua pengawal utama yang disebut dan Or itu mengulang kalimat yang sama tanpa sadar. Meski kedua pengawal tua itu terkejut dengan bagaimana Wahna dapat mengidentifikasi kultivasi mereka, dada mereka sedang membara dengan api kemarahan yang meluap-luap begitu Wahna dengan lantang menyebut mereka sebagai babi keluarga Nawang. Ini lebih dari sekedar penghinaan. Penghinaan tanpa batas. Benar-benar tidak dapat dimaafkan. Tidak lagi menunggu jawaban atas pilihan yang diberikan kedua pengawal tua itu. Cahaya merah kekuningan muncul dari kepalan tangan kanan pengawal. Cahaya itu membagi diri menjadi 5 bola api kecil yang melingkari kepalan tangannya. Mengayunkan tinjunya ke depan, kelima bola api yang semakin membesar melesat ke arah Wahna dengan kecepatan ekstra. Wahna tidak bergerak. Dia mengirim pesan melalui telepati kepada Gili. Paman tidak perlu bertindak. Mereka bukan lawan Paman. Mendengar suara Wahna di benaknya, Gili melangkah mundur. Ia sangat percaya dengan Wahna, melebihi siapapun. Beberapa kali telah melihat bagaimana Wahna dapat mengalahkan orang yang memiliki kultivasi lebih tinggi darinya. Selain itu, Gili merasakan tekanan dari aura yang muncul dari kelima orang yang berada di depannya, melebihi dari tingkat kekuatannya sendiri. Melihat Wahna hanya berdiri diam di tempat dan tidak bergerak, pengawaler menyeringai. Ia dapat memastikan bahwa bocah sialan itu akan mengalami cedera serius hanya dalam 1 kali pukulan miliknya ini. Hanya tahap jenderal alam belaka berani bicara sombong di depannya. Namun, dalam sepersekian detik, kelima bola api yang siap menyentuh dan membakar dada Wahna, bola-bola api itu kembali ke pemiliknya dengan kecepatan yang lebih cepat. Aura destruktif yang muncul dari dalam bola api juga lebih tinggi dari sebelumnya. Seolah Wahna lah yang melemparkan serangan kelima bola api itu. Mata pengawaler dan Or membelalak tidak percaya. Ia benar-benar bingung dengan apa yang dilihatnya. Dengan buru-buru, berkedip, melesat ke kiri, berharap dapat menghindari 5 bola api miliknya sendiri. Namun, ketika pengawaler tersenyum karena berpikir bola-bola api itu akan mengenai udara kosong, senyumnya langsung menghilang. Wajahnya seketika menegang, karena bola-bola api tidak berhenti dan menghilang, tapi berbelok arah, menuju di mana dirinya berada, seolah bola-bola api itu memiliki mata dan pikiran. Dengan tergesa, pengawaler membuat perisai energi tapi jelas terlambat. Kelima bola api miliknya mendarat tepat di dadanya. Ergi. Pengawaler dikirim terbang terbalik, tubuhnya berputar vertikal seperti jarum jam, meluncur ke bawah mencium tanah. Bang! Suara dentuman menggelegar ke udara. Debu, daun dan potongan kayu berterbangan menutupi area sekitarnya. Lubang sedalam 1 meter dengan bentuk manusia tercipta dengan rapi di sisi jalan yang sepi. Bab ke-190. Pengawal Or dan ketiga orang pria parubaya di belakangnya tercengang. Mereka tidak pernah menyangka situasinya akan berbalik dengan sangat cepat. Pengawal Or melompat ke arah lubang berbentuk manusia, meninggalkan kilatan cahaya seperti pelangi 2 warna, putih dan hitam. Melihat saudaranya tidak sadarkan diri, pengawal Or berbalik. Ia menatap Wahna dengan mata dingin. Melayang ke udara. Aura penindasan menyebar dengan represif, menyebabkan tekanan yang sangat besar. Meski begitu, pengawal Or tidak mau bertindak gegabah. Pengawaler yang berada di tahap Raja Alam tingkat ke-8 awal, dapat dengan mudah dikalahkan oleh seorang bocah di depannya. Belum lagi ketiga saudaranya yang kini terluka parah, baik luka fisik maupun luka dalam. Semua informasi yang ia dapatkan dari kedua Tuan Muda Nawang nampaknya salah.
Bukan pengawal bocah ini yang melakukan serangan kepada ketiga saudaranya, tapi bocah kurus inilah yang melakukannya. Hal ini jelas mengindikasikan bahwa pemuda kurus di depannya ini jauh dari biasa. Sempat terlintas di benak pengawal Or bahwa pemuda ini telah berusia ribuan tahun dan hanya penampilannya saja yang sangat muda. Tetapi setelah melihat usia tulangnya, pemuda berperawakan kurus ini benar-benar berusia 16 tahun lebih sedikit. Kalian semua, serang bocah itu. Ketika suara itu jatuh, pengawal Or mengeluarkan sebuah kapak besar dan mengayunkannya ke arah Wahna dengan kekuatan penuh. Seberkas cahaya hitam dan putih berbentuk kapak melesat dari tebasan kapak pengawal Or. Begitu juga dengan ketiga orang yang sebelumnya berada di belakang pengawal Or. Dengan teknik masing-masing, mereka menggabungkan dan melemparkan serangan energi besar dari tahap Raja Alam tingkat menengah, melesat ke arah Wahna dengan kecepatan tinggi. Gili yang berada sekitar 5 meter di belakang Wahna mengambil langkah mundur lebih jauh. Ia tahu dengan pasti bahwa serangan gabungan ketiga orang itu tidak bisa dianggap enteng. Bahkan seorang kaisar alam tingkat pertama akan terluka jika serangan gabungan itu mengenainya. Tapi semua orang melihat Wahna menghilang secara tiba-tiba. Tidak ada yang tahu kemana Wahna bergerak. Tidak ada jejak aura maupun lintasan energi yang tertinggal, seolah lenyap begitu saja. Serangan dari pengawal Or dan ketiga orang lainnya menghilang di udara kosong, tepat di mana Wahna berdiri sebelumnya. Namun, di detik berikutnya, sebilah cahaya dingin dan tajam menghampiri leher ketiga orang yang melakukan serangan gabungan. Slash, slash, slash. Celepuk, celepuk, celepuk. 3 kelapa terlepas dari tubuhnya, jatuh ke tanah, menggelinding ke berbagai arah di jalanan, seperti bola tanpa tuan. Pengawal Or terpana, melihat ini dengan tatapan bodoh, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Seketika sadar kembali pada kenyataan, pengawal Or melompat ke arah Wahna sambil mengayunkan kapak besarnya. Dentang. Suara tabrakan antara pedang dan kapak bergema di pinggiran hutan, menciptakan bunga api yang muncrat seperti air mancur. Krak, 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 piara. Tiba-tiba suara retak terdengar, diikuti dengan suara hancurnya sebuah logam baja. Mata pengawal Or melotot hingga maksimal, seakan ingin lepas dari longganya ketika melihat kapaknya hancur menjadi serpihan yang tak bisa dikenali lagi. Jelas ia sangat terkejut, kapaknya berada pada tingkat bumi kualitas tinggi. Hanya sedikit orang di daratan Libah yang memiliki senjata dengan kualifikasi seperti miliknya. Namun, kapak besarnya hancur begitu saja oleh pedang kusam yang tidak meyakinkan dari bocah di depannya. Tetapi, sebelum pengawal Or bisa pulih dari keterkejutannya, kilatan dingin melintas di lehernya tanpa suara, tanpa aura dan tanpa peringatan. Slash! Celepuk! Jatuh ke tanah. Kepala pengawal Or terlepas dari tubuhnya. Wahna tidak berhenti di situ. Ia tahu pengawal Or yang berada di dalam lubang tanah masih hidup dan telah sadar dari pingsannya. Tapi dengan akting buruknya, pengawal Or pura-pura mati dengan memiringkan kepala dan menjulurkan lidahnya tanpa bergerak, setelah melihat Wahna memenggal pengawal Or. Tanpa menunggu lagi, Wahna menebaskan pedang dewa ke udara kosong. Kilatan merah keemasan berputar seperti gasing dan melesat ke arah pengawal Or yang masih menikmati akting pura-pura matinya. Slash! Notifikasi sistem di benaknya berbunyi, menandakan bahwa pengawal Or yang berada di dalam lubang telah tewas. Melucuti semua benda berharga, Wahna memusnahkan semuanya menjadi abu. Sebelum menuju jalan setapak yang disebutkan oleh Gili, dengan lambaian tangan, Wahna menghapus semua jejak aura di area pertempuran. Paman, ayo pergi. Panggil Wahna kepada Gili yang masih tertegun di tempatnya. Gili tersadar dari pikirannya sendiri, mengangguk dan berlari kecil menghampiri Wahna. Penasaran di dalam hatinya, Gili bertanya setelah mengumpulkan cukup keberanian. Tuan muda, apakah Tuan muda seorang raja alam? Wahna menanggapi dengan tersenyum, lalu mengangguk. Melihat anggukan kepala Wahna, Gili menarik napas dalam-dalam. Ia ingat dengan benar, bahwa beberapa bulan yang lalu, mungkin 2 atau 3 bulan sebelumnya, kultivasi Wahna berada pada tahap jenderal alam. Itu pun atas pengakuannya karena ia dan Sahwan bertanya untuk menghilangkan rasa penasarannya. Tapi sekarang, tuan muda di sebelahnya ini sudah berada di tahap raja alam. Dan dari aura yang sempat dirasakannya, sepertinya jauh lebih tinggi dari aura milik 2 pengawal yang dipenggal barusan. Tiba-tiba Gili menggerakkan tubuhnya seperti kedinginan. Lapisan kulitnya merasa dilayapi oleh sesuatu yang membuatnya merinding ketika mengingat kecepatan kultivasi dari tuan muda yang berada di sebelahnya. Keluarga Tigas. Sekembalinya dari distrik Ranyagi, Sariman dan Samun belum bertemu Patriark Dapesa Tigas maupun Mere Tigas. Keduanya sedang melakukan perjalanan ke tempat yang berbeda. Kakak, apa kau sudah melihat bayangan hitam pada giok kehidupan milik kelelawar ungu? Sariman Tigas bertanya ragu-ragu. Tulip Tigas, ayah Samun menganggukkan kepalanya dan menjawab pertanyaan Sariman. Sangat aneh, bayangan itu tidak berbentuk sama sekali. Seolah hanya kumpulan asap belaka. Siapa sebenarnya bayangan itu? Samun yang duduk di sebelah ayahnya menanggapi. Jika kita dapat menemukan kelompok orang dari mension itu, maka kita akan tahu siapa bayangan hitam itu. Tulip Tigas dan Sariman menoleh ke arah Samun secara bersamaan dan berkata serempak. Tepat sekali. Samun yang mendengar dan melihat tindakan ayah dan pamannya langsung tersenyum cerah. Menurutnya, kalimat dari keduanya adalah pujian atas kecerdasan dirinya yang sangat luar biasa. Tapi ayah, di mana kita mencari keberadaan mereka? Tulip Tigas termenung sejenak, berdiri dari kursinya dan melangkah perlahan ke tepi jendela sambil mengelus jenggotnya yang tidak panjang. Terakhir kali, mereka berada di wilayah perbatasan antara distrik Ranyagi dan distrik Nabrajem. Kemungkinannya adalah mereka kembali ke distrik Ranyagi atau menuju distrik Nabrajem. Sariman langsung memberi tanggapan dari 2 perkiraan yang disampaikan kakaknya. Distrik Nabrajem tidak lagi sama seperti sebelumnya. Penjagaan pada distrik itu menjadi sangat ketat. Bukankah pangeran utama berasal dari distrik Nabrajem? Seringai licik muncul di wajah Samun, seolah pikirannya telah tercerahkan oleh sesuatu. Ayah, kota Ragane adalah tempat tinggal bocah sialan itu. Jika kita mengganggu kota itu, maka fokus istana akan terpecah. Mendengar analisa putranya, Tulip Tigas tersenyum puas. Kamu benar-benar putra ayah, cerdas dan berani. Persis seperti ayah. Tulip kembali mengelus jenggotnya dan melanjutkan ucapannya setelah menoleh ke arah Sariman.
Berapa iblis yang kita miliki dan siap keluar dari ruang bawah tanah? Sariman segera menjawab. Ada 200. 150 diantaranya telah memiliki kemampuan berubah wujud seperti manusia. Tapi hanya 90 yang benar-benar mampu beradaptasi dengan energi daratan liba. Turip Tigas langsung memberi perintah. Kirim 50 iblis yang siap ke kota Ragane. Kita pecah konsentrasi istana, dimulai dari hari ini. Sariman mengerutkan kening. Kakak, apakah sebaiknya tidak menunggu Patria kembali terlebih dahulu dari Akademi Surgawi? Aku dengar Akademi Surgawi sedang dalam keadaan genting dengan Akademi Seribu Langit. Turip Tigas hanya melambaikan tangannya dengan ringan. Tidak perlu. Ayah telah menyerahkannya padaku. Apalagi rencana ini memang sangat bagus. Pagi hari, Wahna dan Gili melanjutkan perjalanan menuju kota Jemak. Sebelumnya, di sepanjang jalan setapak, mereka berdua tidak mendapatkan masalah yang berarti. Hanya beberapa monster level rendah yang setara penyempurnaan roh yang sedikit menghalangi jalan mereka. Ini desanya. Gumam Wahna bernapas lega ketika melihat gerbang barat desa tempat Lina dan keluarganya tinggal. Gili berpikir sejenak lalu berkata ragu-ragu. Kalau tidak salah desa ini bernama Desa Windu. Menurut cerita yang aku dengar, nama desa ini diambil dari nama marga dari keluarga yang pertama kali menetap di daerah ini. Wahna menoleh ke arah Gili. Windu? Nama orang yang akan aku kunjungi juga bermarga Windu. Lino Windu. Berhenti. Tiba-tiba suara penjaga desa terdengar dari jarak 10 meter. Wahna dan Gili membungkuk sedikit. Suara sapa dan tanya dari salah seorang penjaga terdengar lagi. Siapa kalian? Dan ada kepentingan apa di desa kami? Wahna menjawab dengan ramah. Kami dari Akademi Buana Raya, mencari teman kami yang bernama Lino Windu. Setelah mengatakan itu, Wahna mengeluarkan lencana murid Akademi Buana Raya. Melihat lencana yang ditunjukkan Wahna, kelima orang penjaga langsung bersikap sopan. Tapi mereka tetap mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pejabat kota. Maaf. Harap Tuan dan Tuan Muda menunggu sebentar. Kami akan melaporkan kedatangan Tuan berdua. Wahna mengangguk dan duduk di sisi luar gerbang desa. Beberapa saat kemudian, terdengar teriakan yang tidak asing di telinga Wahna, tapi mengejutkan semua penjaga yang ada di gerbang desa. Wahna, kenapa kamu lama sekali? Lina melompat dan berteriak dengan wajah penuh kegembiraan sambil memegang tangan Wahna. Melihat tatapan semua orang, Wahna tersenyum canggung. Baru saja, ada yang perlu aku bicarakan denganmu. Sepanjang jalan desa, Lina tidak berhenti berkicau di sebelah Wahna. Ia sangat gembira dan tentu saja sangat merindukan teman-temannya yang berada di Akademi Buana Raya. Gili yang berada di belakang, tampak takjub dengan pemandangan yang dilihatnya. Desa yang asli, letak rumah teratur, taman bunga yang indah, semuanya sangat memanjakan mata yang melihatnya. Tiba di kediaman keluarga Windu, adik dan kedua orang tua Lina sudah menunggu di pintu gerbang. Tuan Muda, selamat datang. Ketiganya menyapa dengan senyum hangat. Wahna dan Gili membungkuk sedikit dan membalas tersenyum. Setelah obrolan singkat, Wahna berkata dengan ekspresi serius. Lina, mungkin aku belum bisa membawamu kembali ke akademi. Ada hal yang sangat penting harus dilakukan. Belum selesai Wahna berkata, Lina menyela dengan tatapan sedikit cemas. Ada apa? Aku dan Paman Gili sempat bertemu dan bertarung dengan beberapa iblis yang telah merubah wujud menjadi manusia di hutan kematian, tepatnya di wilayah perbatasan antara distrik Ranyagi dan distrik Nabrajem. Iblis? Ayah dan Ibu Lina langsung berseru serempak. Mereka saling memandang dengan terkejut. Wahna berkata melanjutkan. Benar, Paman. Aku yakin Paman sangat mengetahui tentang iblis. Mereka cenderung mengincar anak laki-laki, meskipun tetap saja semua jenis manusia akan mereka jadikan santapan. Wahna menceritakan kejadian yang menimpa Mension Harapan kepada Lina dan keluarganya. Lina memandang Paman Gili dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Paman, terima kasih telah menyelamatkan anak-anak. Mereka masih sangat kecil. Gili mengangguk. Sudah kewajiban saya, Nona. Wahna mengeluarkan 4 cincin batu neraka dan menatap ke arah ayah Lina. Paman, cincin ini sangat ditakuti oleh iblis. Mereka akan mati kering jika terlalu dekat dengan benda hitam ini. Paman, Bibi, Silu dan Lina masing-masing gunakan satu. Ketika ayah Lina memasukkan cincin batu neraka di jarinya, ia merasakan ada energi yang melapisi seluruh kulitnya. Selain itu, ia juga merasakan sirkulasi darah di dalam tubuhnya semakin lancar. Bahkan vitalitasnya sedikit meningkat. Tuan Muda, terima kasih. Ayah Lina membungkuk sedikit. Wahna tersenyum. Paman, apakah aku bisa bertemu kepala desa? Tanya Wahna kemudian. Ayah Lina tertegun, tapi tiba-tiba Lina menyela dengan nada sedikit tinggi. Wahna, ayahku adalah kepala desa. Kamu sudah bertemu dengan kepala desa sejak awal. Wahna langsung nyinyir dan menggaruk bagian belakang kepalanya. Paman, maaf. Aku tidak tahu. Bab ke-191. Akademi Seribu Langit. Kapan Master Akademi kembali dari Pulau Buto? Tetua Sidar bertanya dengan suara sedikit berat. Tetua Namo yang duduk di kursi ruang istirahat Tetua Sidar menjawab tenang. Aku belum tahu. Tapi Master mengatakan bahwa satu kali perjalanan hanya membutuhkan waktu 30 atau 35 hari. Jadi setidaknya membutuhkan waktu 70 hari perjalanan bolak-balik. Kamu sebaiknya menyembuhkan luka dalammu. Energi yang masuk ke dalam tubuhmu sangat unik. Ini pertama kalinya aku melihat energi sejenis ini. Sambung Tetua Namo. Tetua Sidar membenarkan posisi bersandarnya di sandaran tempat tidurnya dan menanggapi dengan mendesak. Aku tidak menyangka, kota Ragane itu dijaga oleh ahli tingkat tinggi. Bahkan setelah membunuh iblis kelelawar mata merah itu, ahli itu mampu melemparkan serangan padaku. Kecepatannya sangat cepat. Terbatuk pelan. Tetua Sidar melanjutkan ucapannya. Padahal, posisiku sangat jauh. Sayang sekali, jika iblis itu mendapatkan korbannya lagi, maka pasukan kita akan bertambah kuat satu tingkat. Tetua Namo berkata setelah menghela napas. Aku sudah mengatakan padamu sebelumnya, wilayah itu telah menjadi kota istimewa kerajaan. Tentu akan banyak ahli yang menjaganya. Duduk di tepi tempat tidur Tetua Sidar, Tetua Namo berkata lagi.
Aku sempat mendengar bahwa keluarga utama raja juga tinggal di kota kecil itu. Tetua Sidar kembali membenarkan posisi punggungnya sambil memegang dadanya yang terasa sedikit nyeri. Yang membuatku bingung, ahli macam apa yang menjaga kota Ragane dengan seluruh tubuhnya hitam legam seperti itu. Dan yang menambah bingung, aku tidak bisa merasakan aura apapun dari ahli tingkat tinggi itu. Tetua Namo mengerutkan kening. Maksudmu, apakah yang kamu lihat bukan manusia? Tetua Sidar menjawab. Jelas manusia. Tapi seluruh tubuhnya hitam. Pakaiannya compang camping seperti pengemis. Bahkan lebih buruk daripada pengemis yang terburuk. Rambutnya berantakan dan beberapa di antaranya berdiri tegak. Ada sedikit asap yang keluar dari kepalanya. Hanya mata dan giginya yang terlihat. Alis Tetua Namo semakin berkerut. Manusia apa yang wujudnya seperti itu? Sudah dapat dipastikan bahwa yang dibicarakan oleh Tetua Sidar, salah satu tetua inti yang kuat di Akademi Seribu Langit, adalah Wahna. Ketika itu, Wahna baru keluar dari ruang batu setelah membuat cincin batu neraka, yang sebelumnya mengalami kegagalan berkali-kali. Tetua Sidar inilah orang yang membunuh manusia kelelawar bermata merah sebelum melesat pergi. Namun, ia sedikit sial, karena Wahna sempat melemparkan bilah energi mental ke arahnya tepat ketika ia melesat ke arah tenggara. Meskipun meleset karena kecepatannya menghindar, bilah energi mental sempat menggores dadanya. Beruntung dia berada di tahap kaisar alam tingkat tinggi. Jika tidak maka ia akan meregang nyawa di saat itu juga. Selain itu, Tetua Sidar tidak siap dengan adanya serangan yang begitu mendadak, dan yang membuat Tetua Sidar juga bertanya-tanya, ia tidak dapat mendeteksi sama sekali datangnya serangan. Distrik Ranyagi. Wahna bersama Gili dan Lina telah meninggalkan kota Jemak, segera menuju kota distrik Ranyagi. Sebelumnya, Wahna telah memasang batu baja neraka sebesar ibu jari di gapura desa Windu dan sekeliling pagar desa. Mengapa ukuran batu baja neraka di desa Windu tidak sama dengan yang dipasang di kota Ragane? Wahna telah menanyakan hal ini sebelumnya kepada sistem. Berdasarkan penjelasan sistem, batu baja neraka seukuran debu saja sudah sangat ditakuti oleh 10 iblis yang memiliki kekuatan pada tahap prajurit alam. Maka untuk seukuran ibu jari, setidaknya dapat menghindari ribuan iblis yang berkekuatan pada tahap raja alam, bahkan tahap satria suci. Menyusuri jalan utama kota distrik Ranyagi, Wahna dan kedua orang yang bersamanya berhenti di tepi jalan. Melihat banyak pedagang makanan, Wahna tertarik untuk mencicipi. Paman, Lina, kita melihat-lihat sebentar. Makanan apa yang menjadi ciri khas kota distrik ini? Ajak Wahna pelan yang tidak mengalihkan pandangannya ke arah ramainya pedagang di sisi jalan. Lina langsung menanggapi. Serahkan padaku. Aku sering membelinya ketika pertama kali ke kota ini. Wahna dan Gili saling pandang, lalu sama-sama mengangkat kedua bahu, sebagai tanda mengiyakan apa yang dikatakan Lina karena keduanya memang tidak mengetahui dengan persis kota distrik Ranyagi. Wahna dan Gili mengikuti Lina yang memimpin jalan menuju salah satu pedagang di sudut tempat yang lumayan ramai. Ketika sampai di gerobak pedagang yang dituju oleh Lina, Wahna sedikit terkejut. Bakso? Lina menoleh, melihat Wahna dengan tatapan aneh. Bakso? Makanan apa itu? Ini disebut pentol berkuah. Aku jamin kamu pasti sangat menyukainya. Seketika Wahna terdiam. Dia tidak menanggapi atau menyanggah apapun yang dikatakan Lina. Ingin rasanya Wahna berteriak memarahi Lina dengan 100 juta kata. Sudah sangat jelas bahwa makanan di depannya ini adalah bakso, tapi Lina malah menyebutnya pentol berkuah. Apa-apaan? Menenangkan pikirannya sendiri dari keanehan orang-orang di sekitarnya. Tidak mungkin baginya untuk bersikeras menyatakan bahwa makanan yang berada di depannya ini adalah bakso, yang tentu saja pentol dengan kuahnya. Dunia antah berantah ini memang aneh, desah Wahna di dalam hati. Kamu pilih pentol apa? Di sini ada pentol dari daging ayam, sapi, rusa, kerbau, banteng, kambing, atau kelinci. Lina menawarkan kepada Wahna sambil menyebut semua jenis daging pada makanan. Wahna terperangah dengan begitu banyaknya pilihan jenis bakso. Di bumi, paling banyak hanya ada 2 jenis pilihan. Jika tidak bakso ayam, pasti bakso sapi. Tapi di sini, hampir 10 pilihan dengan daging yang berbeda. Kenapa begitu banyak jenis daging? Apakah ini kebun binatang? Wahna berkata dengan wajah yang nampak heran. Lina mengerutkan kening. Kebun binatang? Mana ada kebun binatang? Yang ada itu kebun obat, kebun padi, kebun sayur dan kebun lainnya. Bagaimana mungkin kita menanam binatang di kebun? Wahna serasa ingin melompat dan menghancurkan gerobak bakso di depannya. Bagaimana mungkin orang-orang di dunia kultivator ini tidak tahu dengan istilah kebun binatang? Jelas tidak mungkin menanam binatang di kebun layaknya menanam tanaman. Lagi. Ia menghela napas dan mengabaikan tatapan heran Lina dan Gili yang melihatnya seolah menahan gejolak amarah. Dan anehnya, pria parubaya penjual bakso, bukan, tapi penjual pentol berkuah juga memandang Wahna keheranan seolah melihat orang bodoh. Baiklah, aku pilih daging rusa. Wahna menjawab tanpa dah. Lina menoleh ke arah Gili. Paman memilih daging apa? Gili segera menjawab. Sama dengan tuan muda. Wahna berdiri setelah pesanan disampaikan. Ia ingin melihat seberapa banyak isi panci penjual pentol berkuah di depannya. Dengan begitu banyak varian daging, Wahna berasumsi bahwa penjual akan membutuhkan panci yang sangat besar. Namun, ketika Wahna menjulurkan kepalanya, apa yang dia lihat tidak seperti dengan apa yang dia pikirkan. Panci penjual pentol sama dengan panci untuk menanak nasi di bumi. Bahkan ukurannya agak sedikit lebih kecil. Apakah ruang di dalamnya mirip dengan cincin penyimpanan? Wahna mulai menduga-duga di dalam benaknya. Tapi ketika melihat tutup panci dibuka oleh si penjual, Wahna kembali terkejut. Ruang panci tetap sama dengan ukurannya. Tidak ada yang istimewa sama sekali dengan ruang itu. Hanya ada air mendidih dan saringan yang terpasang di tengah panci. Di saat berikutnya, ia melihat pria setengah baya. Sang penjual pentol berkuah ini mengeluarkan 3 gumpalan daging sebesar kepalan tangan orang dewasa. Penjual itu juga mengeluarkan tepung dan beberapa racikan bumbu dari dalam cincin penyimpanannya. Dengan meletakkan daging, tepung dan bumbu pada satu tempat, telapak tangan si penjual diletakkan di atas adonan tanpa menyentuhnya. Seberkas cahaya biru dan putih keluar dari telapak tangan, melesat ke arah adonan dan memutarnya dengan kecepatan tinggi.
Hanya 2 atau 3 detik, adonan yang diputar oleh energi berbentuk cahaya biru dan putih itu telah merata dengan sempurna dan membentuk bola seukuran bola tenis. Si penjual langsung memasukkan bulatan adonan ke dalam panci yang berisi air mendidih. Tidak menunggu lama seperti di bumi untuk menunggu adonan matang. Hanya 1 atau 2 detik, si penjual sudah mengeluarkan bulatan adonan. Secepat ini, Wahna berseru heran di benaknya. Jika paman ini berjualan di bumi, aku yakin beberapa penggiling daging akan gulung tikar. Senyum lucu muncul di wajah Wahna. Kenapa kamu senyum-senyum sendiri? Lina bertanya ketika melihat senyum aneh di wajah Wahna tanpa ada yang menyebabkan atau kejadian aneh di sekitarnya. Begitu suara Lina memasuki telinganya, Wahna tersentak dan tersadar dari pikirannya. Ia tidak menjawab tapi langsung menyantap pentol berkuah alias bakso di depannya. Paman, pentol ini sangat enak. Apakah paman berbulu rusa? Wahna bertanya kepada penjual pentol berkuah, mengalihkan topik agar Lina tidak melanjutkan pertanyaannya. Penjual pentol berkuah menjawab dengan ramah. Kami membelinya, Tuan Muda. Hanya ayam dan sapi yang kami ternakan. Melihat Wahna makan pentol berkuah dengan lahap, Lina tersenyum senang. Bagaimana? Enak bukan makanan yang aku rekomendasikan? Inilah makanan khas distrik Ranyagi. Begitu Wahna, Gili dan Lina baru selesai dengan pentol berkuah dan hendak menuju ke pusat kota distrik. Sekelompok orang dengan kereta kuda mewah melaju di tengah jalan kota. Jelas mereka adalah salah satu dari keluarga bangsawan di kota distrik Ranyagi. Minggir! Cepat minggir! Tuan Muda mau lewat. Salah seorang yang memimpin rombongan berteriak dari atas kudanya. Seketika semua orang menepi. Tidak ada yang berani menghalangi jalan. Seluruh jalan menjadi kosong dan hanya ada rombongan Tuan Muda menguasai jalan. Laju rombongan itu pun tidak pelan meski di tengah keramaian kota. Tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Gili yang melihat ada seorang anak laki-laki masih berada di tengah jalan, langsung melompat, meraih anak itu dengan sigap. Namun, ketika hendak kembali ke tepi jalan, sebuah tali cambuk dengan beberapa logam yang terikat di sepanjang tali cambuk, melesat ke arahnya. Melihat ini, Gili bereaksi dengan cepat. Ia mengacungkan dan merapatkan jari telunjuk dan tengahnya ke arah tali cambuk. Seberkas cahaya biru muda meluncur dari kedua jari, memblokir laju tali cambuk yang mengarah padanya. Blah! Suara ledakan antara tali cambuk dan energi jari Gili bergema di udara, menciptakan bunga api di tengah jalan kota. Kurang ajar. Berani sekali kamu menghalangi jalan Tuan Muda kami. Apa kamu sudah bosan hidup? Pria setengah baya yang melemparkan tali cambuk berkata dengan marah dan bernada tinggi. Gili tidak menjawab. Dia mengabaikan pria itu dan melangkah ke tepi jalan sambil menggendong bocah laki-laki yang hampir tertabrak rombongan kereta kuda. Melihat Gili mengabaikannya begitu saja, pria parubaya dengan cambuk di tangannya itu semakin marah. Dengan suara lantang, tangkap dia. Bersama dengan suara itu jatuh, 5 orang pengawal segera melompat dari kudanya. Dan pria parubaya itu kembali meneriakkan perintah. Beri dia pelajaran agar tahu apa artinya menghalangi jalan Tuan Muda. Menurunkan bocah laki-laki dari gendongannya di tepi jalan. Gili berbalik dan melihat 5 orang sedang melompat ke arahnya dengan pedang panjang. Patahkan tangan dan kakimu sendiri sebelum aku bergerak. Satu dari 5 orang berkata dengan senyum jijik, mengacungkan pedang panjangnya, lurus ke wajah Gili. Dengan senyum lucu, Gili berkata tenang. Jika aku mematahkan tangan dan kaki kalian, maka kalian tidak perlu bergerak. Gili merasa orang-orang di depannya ini tidak bisa membedakan siapa lawannya. Pengawal tahap penyempurnaan roh, berani bicara tinggi di depannya. Sungguh sebuah lelucon. Tangkap dia. Seketika ke-5 orang bergerak hendak mengelilingi Gili. Gili menggelengkan kepalanya, energi besar tak tertandingi melonjak keluar dari tubuhnya, menghempas ke-5 orang pengawal, mengirim mereka terbang dan jatuh berguling-guling di lantai jalan hingga menabrak bebatuan pembatas jalan di sisi seberang. Tata-tata Raja Alam. Seorang pengawal yang terjatuh bicara dengan tergagap yang nyaris tidak jelas. Ketakutan dan kengerian tidak dapat disembunyikan dari wajah ke-5 orang pengawal begitu mendengar ucapan rekannya yang terkuat di antara mereka berlima. Pria yang memegang cambuk jelas mendengar apa yang diucapkan salah satu anak buahnya. Keringat dingin mulai menetes dari dahinya. Tapi sesaat kemudian, sebuah suara yang terdengar malas memasuki telinga pria pemegang cambuk itu dari dalam gerbong kereta. Sudun, kenapa lama sekali berhenti? Sudun, nama pria pemegang cambuk langsung turun dari kudanya. Melangkah ke salah satu pintu kereta dan berkata dengan hormat. Tuan Muda, ada seorang bajingan yang menghalangi jalan kita. Suara malas dan sedikit besar di dalam gerbong kereta kembali terdengar. Sudun, Sudun, menangani seorang bajingan kampung saja kamu lama sekali. Sudun segera menjawab kembali. Tuan Muda, orang yang menghalangi jalan terlalu kuat. Hanya Tuan Jomplang dan Tuan Jumpling yang dapat melawannya. Bab ke-192. Tidak lama berselang, pintu gerbong kereta terbuka. Sebuah kaki keluar dari pintu, menginjak lantai jalan dengan mantap. Bersamaan dengan itu, angin bertiup, debu berterbangan di sekitar kereta. Aura tahap Raja Alam terpancar memenuhi jalan, memberikan tekanan kepada semua orang. Ketika seluruh tubuh mengikuti kaki yang perkasa, semua orang dapat melihat seseorang bertubuh besar dan kekar berdiri setelahnya. Pria itu berkulit hitam namun tidak legam. Mata dan hidungnya besar, bibirnya juga tebal. Otot lengannya muncul membentuk pola. Bentuk tubuh yang menandakan bahwa pria yang keluar barusan sangatlah kuat bak binaragawan profesional. Wajahnya sangar. Bekas luka tebasan senjata tajam terukir diagonal dari pelipis kiri hingga bawah pipi kanan. Suasana jalan kota hening dalam sekejap. Tidak ada yang berani bersuara. Sepi, sunyi dan senyap. Sudun yang telah mundur 3 langkah membungkuk penuh hormat. Tuan Jomplang. Pria kekar berkulit hitam itu menoleh ke kiri. Di mana Sudun berdiri dengan kepala menunduk. Siapa yang berani menghalangi jalan Tuan Muda? Begitu suara itu jatuh, Wahna langsung tertawa terbahak-bahak. Ia memegangi perutnya dan jatuh terduduk di kursi penjual pentol berkuah di belakangnya. Suara yang muncul dari pria kekar itu sangat kontras dengan penampilannya yang menyeramkan. Suaranya kecil, lembut dan kemayu. Mirip seorang banci yang haus akan belayan lelaki. Lina yang awalnya terpana, langsung menutupi mulutnya dengan kedua tangan. Sama seperti Wahna,
tidak mampu menahan tawa mendengar suara kemayunan imut dari pria kekanan hitam itu. Tapi, berbeda dengan orang-orang yang berkerumun, tidak satupun dari mereka yang berani tertawa. Jelas mereka sangat mengetahui dengan baik siapa Tuan Jomplang. Pria kekar itu adalah pria yang selalu menggunakan metode kejam untuk menyiksa orang-orang yang bermasalah dengannya atau orang-orang yang mencoba memprovokasi tuan muda yang dikawalnya. Mendengar ada suara tawa tunggal, pria kekar itu menoleh ke kanan, tepat di mana Wahna duduk memegangi perutnya dan sesekali menyeka air matanya yang tumpah akibat tawa yang liar. Sudah dapat dipastikan, pria kekar itu mengetahui bahwa pemuda kurus itu sedang menertawakan suaranya yang kecil. Wajahnya langsung berubah ungu karena marah. Sebenarnya wajahnya memerah, tapi karena kulitnya hitam, maka warna merah berkolaborasi dengan warna kulitnya. Bocah, apa yang kau tertawakan? Kamu mencari kematian? Hah? Bentak pria kekar itu sambil menunjuk satu jari ke arah Wahna. Dan kembali lagi, meskipun pria kekar itu membentak karena marah, suaranya yang kemayu menjadi terdengar aneh. Tidak menimbulkan ketakutan bagi yang mendengarnya. Malah sebaliknya, terdengar lucu yang menimbulkan gelak tawa. Tapi suara Sudun tiba-tiba menyela dari belakang. Tuan Jomplang, pria itu yang menghalangi jalan. Dia telah melukai kelima pengawal. Sudun menjulurkan tangan kanannya dan menunjuk jari ke arah Gili. Jomplang menggeser pandangannya, menatap Gili dengan cahaya dingin melintas di matanya. Di dalam gerbong kereta, ia telah merasakan aura Gili ketika melempar kelima pengawal. Tingkat awal Raja Alam. Jomplang mendengus jijik dan melompat ke arah Gili dengan sebuah tinju penuh energi. Tinju Jomplang dikelilingi api merah menyala yang melilit setengah dari lengannya. Energi dan aura yang terpancar dari tinju yang terlilit api itu sangat menekan, membakar udara pada lintasannya. Gili tidak lagi berdiri diam. Ia tahu lawannya kali ini memiliki kultivasi yang sama dengannya. Selain itu, selama ia bekerja di rumah dagang Jaya, ia telah mengetahui bahwa Jomplang telah berada di tahap Raja Alam sejak lama. Sehingga akumulasi waktu yang dimiliki Jomplang lebih banyak daripada dirinya sendiri. Gili menurunkan tangan kanannya agak merentang ke kanan. Jari telunjuk dan jari tengah berhimpit lurus menyatu. Ketiga jari lainnya menekuk ditempa oleh jari jempolnya. Pada detik berikutnya, seberkas cahaya biru muda muncul, mulai menyelimuti dua jari yang lurus. Gili melompat ke arah Jomplang yang sudah berada di udara. Tangan kanannya menjulur, jarinya mengiris udara melesat ke tinju Jomplang. Blah! Bentrokan antara jari dan tinju terdengar keras, menggelegar memekakan telinga orang-orang di sekitar. Baik Gili maupun Jomplang sama-sama terpental mundur beberapa langkah. Namun, Gili tampak sedikit terhuyung sementara sepanjang lengan kanannya mati rasa pada saat yang sama. Sesuai dengan yang diperkiraan Gili, akumulasi waktu yang dimiliki oleh Jomplang, yang telah sejak lama berada pada tahap Raja Alam tingkat pertama, menjadi nilai lebih dalam pertarungan barusan. Di samping pondasi kultivasinya yang kokoh, keterampilannya dalam menggunakan teknik tinju telah menyatu dengan baik pada tahap kultivasinya. Gili tidak kehilangan kepercayaan dirinya. Kedua tangannya terentang ke samping, mengambil posisi yang sama seperti sebelumnya dan melompat ke arah Jomplang sekali lagi. Keduanya bertukar pukulan di udara, menciptakan suara ledakan berulang-ulang, di mana pada setiap ledakan memicu percikan cahaya biru dan merah, seperti letusan kembang api di bumi. Gili terdorong mundur beberapa meter di udara. Begitu juga dengan Jomplang. Tapi dari keduanya, Jomplang tampak tenang, tidak mengeluarkan tenaga terlalu banyak. Bahkan menyeringai kejam menatap Gili dengan senyum penuh penghinaan. Sedangkan Gili sudah sedikit tersengal napasnya. Tetesan keringat sudah mengalir dari pelipis dan dahi. Tapi Gili tidak menyerah. Dengan sisa kekuatannya, Gili kembali melesat ke arah Jomplang. Pukulan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Jomplang tampak tidak mengeluarkan tenaga sama sekali. Ia menggerakkan tinjunya seolah sedang melakukan sparring. Sedangkan Gili baru bertukar 5 pukulan. Energi alam yang mengalir di tubuhnya telah terkuras begitu banyak. Ketika bertukar pukulan yang ke-6, ke-7 dan ke-8, kedua lengan Gili sudah mati rasa. Dadanya sakit menahan besarnya desakan energi yang terpancar dari tinju Jomplang. Di saat berikutnya, tepat pada pukulan ke-9, Gili berteriak dan terlempar ke lantai jalan. Ia memegangi dadanya dan memuntahkan seteguk darah. Keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Gili bangkit dengan susah payah, tapi tiba-tiba, sebuah kipas perak melesat ke arah Gili dengan kecepatan yang tidak mungkin dihindarinya. Ting! Kipas logam berwarna perak terpental, menancap ke sebuah batang pohon besar yang berada di seberang jalan. Tapi tidak seorang pun melihat adanya perisai energi atau senjata yang menghalangi gerak kipas perak. Wahna melangkahkan kakinya perlahan mendekati Gili dan membantunya bangkit dari tanah. Paman, minum pil ini agar lukamu segera pulih. Biar aku yang menyelesaikan banci kekar ini. Selesai mengatakan itu, Wahna berbalik dan melihat Jomplang yang sedang menatapnya dengan mata memerah karena marah. Tentu saja Jomplang sangat marah. Pertama dirinya sudah merasa terhina karena ditertawakan dengan terang-terangan di depan matanya. Dan sekarang ia disebut banci di hadapan begitu banyak orang yang juga tepat di depan matanya sendiri. Sungguh penghinaan yang tidak dapat dimaafkan. Aura mengesankan tanpa batas meledak dari dalam tubuh Jomplang, menghempaskan butiran debu jalanan yang ada di sekitar tubuhnya. Bocah sial, kamu memang mencari mati. Begitu suara Jomplang terdengar, semua orang melihat cahaya merah terang melesat ke arah Wahna. Cahaya itu adalah Jomplang, yang melompat sambil mengarahkan tinju tunggalnya ke dada Wahna. Wahna tidak bergerak. Ia tetap berdiri di tempatnya, matanya sedikit menyipit, menatap Jomplang di udara yang menuju ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Kenapa dia tidak menghindar atau bergerak? Apa yang dilakukannya? Mungkin dia dalam ketakutan hingga tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Sungguh kasihan. Aku tidak berharap pemuda itu akan mati dengan menyedihkan. Ya, kamu benar. Hidupnya berakhir di sini. Terjadi diskusi di beberapa kerumunan. Semua memandang Wahna dengan iba. Semua orang di kota distrik Ranyagi tahu benar siapa Jomplang dan Jumpling. Mereka adalah saudara kembar namun tak serupa, yang menjadi pengawal khusus dari keluarga Panta, keluarga bangsawan di kota distrik. Keduanya kerap kali melakukan tindakan penyiksaan kepada semua musuh-musuh dari keluarga Panta. Metode yang mereka gunakan benar-benar mengerikan.
Sehingga tiap kali bertemu dengan keluarga Panta, semua orang lebih memilih untuk menghindar daripada nasib buruk menimpa mereka secara tidak sengaja. Jomplang tersenyum melihat sasarannya tidak melakukan apapun. Pikirannya sama persis dengan apa yang didiskusikan oleh orang-orang yang berada di beberapa kerumunan. Tinju Jomplang mendarat tepat di dada Wahna. Bang! Benturan antara tinju dan dada Wahna bergema di tengah kota. Gelombang kejut dari benturan itu memicu debu tebal berterbangan menutupi jalan. Krak! Suara tulang retak menyusul kemudian, yang membuat rambut siapapun akan berdiri begitu mendengarnya. Eddie! Suara teriakan yang begitu menyedihkan menusuk telinga setiap telinga yang mendengar. Ketika awan debu menipis dan berangsur menghilang dari pandangan, rahang semua orang jatuh ke bawah. Mata mereka melebar tidak percaya dengan adegan yang baru saja mereka saksikan. Apa yang mereka harapkan sama sekali tidak terjadi. Mereka melihat Jomplang terhuyung mundur beberapa langkah hingga 6-7 meter jauhnya dari Wahna, seakan kehilangan keseimbangan. Tangan kanan Jomplang telah membentuk sudut yang aneh. Jari tangan kanannya berdarah, menetes, jatuh ke bawah mewarnai lantai jalan kota. Begitu juga dengan sikunya yang tidak lagi bisa disebut siku karena tulang lengannya telah keluar dari kulitnya, memutih, membuat bulu kuduk berdiri bagi mata yang melihat. Semua pasang mata kemudian mengalihkan pandangan ke arah Wahna. Mereka hanya melihat pemuda kurus berpakaian putih tanpa corak berdiri tegak di tempatnya, tidak berpindah 1 inci pun. Hanya menepuk dadanya, tepat di mana tinju Jomplang sebelumnya mendarat, seolah menghilangkan debu yang menempel. Mulut semua orang semakin terbuka, beberapa di antara orang yang berada di kerumunan menggosok mata mereka berulang kali. Berharap apa yang mereka lihat adalah hayalan mereka di siang hari. Tetapi tetap saja, apa yang mereka lihat adalah kenyataan yang terjadi tepat di depan mata mereka saat ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Sekuat apa tubuh pemuda itu? Benar. Padahal tinju dari Tuan Jomplang sangat kuat. Belum ada yang pernah selamat dari tinjunya. Entahlah. Aku juga bingung. Pecah kembali diskusi di beberapa kerumunan. Kamu siapa kamu? Jomplang menatap Wahna dengan ketakutan. Kengerian di dalam hatinya membuatnya berkeringat dingin. Barusan, ia hanya merasakan telah memukul logam baja terkuat yang pernah ia temukan. Sangat kuat. Wahna tidak menjawab. Ia menaikkan satu alisnya dan melangkah perlahan mendekati Jomplang yang berdiri bengkok memegangi lengan kanannya yang patah. Kamu jangan mendekat. Ketakutan kian terlukis di wajah Jomplang. Di tengah putus asanya, ia berteriak dengan kencang. Kakak, selamatkan aku. Tepat ketika suara itu jatuh, cahaya perak melesat ke arah Wahna. Sebuah anak panah bermata perak dengan gagang dari besi ringan meluncur dengan kecepatan tinggi mengincar dada Wahna. Dalam sepersekian detik, panah perak itu berhenti sekitar 20 atau 30 cm di depan Wahna. Kedua jari tangan Wahna menjepit anak panah perak. Dengan sedikit tekanan, anak panah patah menjadi 2. Seorang pria kekar mendarat di dekat Jomplang. Tubuh, otot dan wajahnya sama persis dengan Jomplang. Yang membedakan adalah warna kulitnya. Jika Jomplang kulitnya berwarna hitam, maka pria kekar yang baru datang itu berkulit kuning langsat. Tuan Jumpling. Sudun yang berada di belakang mereka berdua menyapa dengan hormat. Ketika Jumpling menoleh, seorang pria jangkung keluar dari pintu kereta. Tuan Jumpling, apakah terlalu lama untukmu menyelesaikan ini? Jumpling terkekeh. Tuan muda tidak perlu khawatir. Serahkan saja padaku. Jomplang dan Jumpling memiliki status yang cukup tinggi di keluarga Panta. Selain sebagai pengawal khusus, mereka berdua termasuk wakil dari patriark keluarga Panta. Sehingga keduanya tidak perlu sampai membungkuk atau berlutut di depan anggota keluarga Panta. Jumpling mengalihkan pandangannya ke arah Wahna dengan tatapan mengejek. Jangan berpikir dapat mengalahkan saudaraku. Kamu bisa menjadi lawanku. Senyum Jumpling sedikit menyeramkan kemudian. Kamu akan merasakan metodeku yang sangat indah dan mengagumkan. Begitu Jumpling selesai dengan ucapannya, ia merasakan dadanya dihantam oleh benda tumpul yang sangat keras. Ia diterbangkan ke udara tanpa tahu apa penyebabnya. Mata Jomplang, Sudun dan semua orang melebar. Mereka tidak menyangka bahwa pemuda kurus itu akan langsung menyerang Jumpling tanpa peringatan apapun. Wahna mendongak ke atas, ia melihat Jumpling di udara. Melesat menyusun Jumpling hingga mendahuluinya dan tepat berada di atas tubuh Jumpling yang masih dengan ekspresi kebingungan. Wahna melayangkan tendangan ke perut Jumpling saat itu juga. Jumpling langsung meluncur ke bawah. Tubuhnya melengkung ke depan seperti udang yang dimasak. Bang! Tubuh Jumpling menghantam kereta mewah yang terparkir di tengah jalan. Kereta itu hancur luluh lantak. Bagian-bagian kereta berterbangan kemana-mana. Kuatnya angin dari hancurnya kereta. Sudun dan pria jangkung yang berada di dekat kereta langsung terhempas dan terlempar 10 meter jauhnya. Awan debu kembali menutupi area jalan. Suasana menjadi hening kembali. Lebih hening dari sebelumnya. Ketika debu tebal menghilang, semua orang tidak lagi melihat adanya kereta mewah. Yang mereka lihat hanyalah serpihan kayu dan logam, berserakan di tengah jalan. Tepat di tempat kereta itu sebelumnya berada, terdapat lubang membentuk tubuh manusia. Semua orang menjulurkan kepalanya untuk melihat siapa atau apa yang berada di dalam lubang sedalam 1 meter di lantai jalan. Begitu sebuah tangan keluar yang disusul dengan kepala dan tubuh, semua orang kembali melebarkan mulutnya. Menatap lubang di tengah jalan dengan tidak percaya. Bab ke-193. Begitu sebuah tangan keluar yang disusul dengan kepala dan tubuh, semua orang kembali melebarkan mulutnya. Menatap lubang di tengah jalan dengan tidak percaya. Orang yang berada di dalam lubang yang tercipta di lantai jalan itu adalah Jumpling. Seorang kultivator tahap Raja Alam tingkat ketiga. Seorang pengawal khusus keluarga Panta yang tidak kalah kejam dari pengawalan Jomplang. Tapi hari ini, tepat di mata semua orang, Jumpling dikalahkan dengan mudah oleh seorang pemuda berperawakan kurus hanya dalam 2 gerakan. Bukan, tapi 1 gerakan. Kondisi Jumpling terlihat kacau dan menyedihkan dengan darah masih mengalir dari sudut mulutnya. Wahna mendarat perlahan di depan Sudun dan pria jangkung yang baru saja bangkit dari tanah. Masih ada noda darah di mulutnya akibat hantaman logam dari serpihan kereta mewah di dada keduanya. Pria jangkung itu menunjuk jari ke arah Wahna. Kamu berani sekali. Pria jangkung itu tidak lagi dapat menyelesaikan kata-kata mengancamnya.
Lehernya dicengkeram erat oleh Wahna. Ketika Wahna akan mengangkat pria jangkung, ia langsung mengurungkan niatnya. Tubuh pria jangkung itu jauh lebih tinggi dari tubuhnya sendiri. Sekalipun Wahna mengangkat tangannya tinggi-tinggi, tetap saja lebih tinggi si pria jangkung. Pada akhirnya, Wahna menyeret si pria jangkung dengan mencengkeram lehernya. Ia melemparkan pria jangkung itu ke udara. Buk! Pria jangkung itu jatuh ke tengah jalan. Sungguh sial bagi Xin Jumpling. Ia dengan susah payah berusaha bangkit dari dalam lubang, namun baru setengah usahanya berhasil, tubuh pria jangkung menimpa tubuhnya dengan keras. Dan semakin sialnya lagi, siku tangan si pria jangkung mendarat di dada Jumpling, tepat di posisi jantung, menyebabkannya tidak sadarkan diri dalam sekejap. Tuan muda! Sudun berlari menghampiri si pria jangkung, yang ternyata adalah seorang tuan muda yang sedang Sudun kawal. Keringat dingin yang melambangkan ketakutan dan kengerian mengalir di dahi tuan muda Panta, yang tidak lain adalah si pria jangkung. Tuan muda Panta bangkit dengan mudah, karena sangat beruntung, tubuhnya jatuh di atas tubuh Jumpling, sehingga tidak menimbulkan efek luka dalam pada tubuhnya. Sesaat kemudian, tuan muda Panta tidak mampu lagi berdiri, lututnya gemetar ketakutan. Jatuh berlutut dengan suara bergetar. Tuan muda, ampuni aku, tolong, beri aku belas kasihan darimu. Wahna memang tidak ada niat untuk membunuh kelompok tuan muda yang terkesan angkuh ini. Ia hanya ingin memberi mereka pelajaran agar tidak menyombongkan diri dengan tindakan yang semena-mena. Mentang-mentang dari keluarga bangsawan, mentang-mentang berasal dari keluarga teratas, mentang-mentang berstatus keluarga pejabat, atau mentang-mentang apapun sebutannya. Tidak ada yang membenarkan tindakan sewenang-wenang. Tidak terkecuali di bumi, siapa bilang di bumi lebih mengedepankan kemanusiaan? Tidak. Bagi Wahna, embel-embel kemanusiaan hanya digunakan sebagai kedok belaka untuk memuluskan rencana kelompok tertentu. Tetap saja, yang kuat yang mendominasi, yang kuat yang mengatur. Hanya caranya saja yang berbeda. Lebih halus, lebih terstruktur, lebih apik, dan akan lebih mulus jika disertai fulus. Meskipun di dunia kultivator ini yang kuat dihormati, bukan berarti yang lemah dibiarkan ditindas dan dibunuh sesuka hati. Tidak mungkin bagi Wahna untuk membunuh setiap orang karena menyombongkan diri. Ada kalanya seseorang memang harus dan layak untuk dibunuh, dan ada kalanya pula hal itu tidak harus dilakukan. Dengan pemikiran ini, Wahna ingin memastikan dan menunjukkan kepada orang-orang di dunia antah berantah ini bahwa dirinya adalah orang beradab, bukan biadab. Memikirkan ini, Wahna menghela napas dan bergumam di dalam hati. Tidak mungkin aku bisa membuat semua orang tersenyum pada saat yang sama. Menatap tuan muda Panta dengan serius, Wahna mulai membuka mulutnya. Jangkung, pamanku terluka. Aku harus membeli obat untuknya. Ceti, apakah aku masih punya waktu untuk mengampunimu? Tuan muda Panta segera mengerti apa yang dimaksud oleh pemuda kurus di depannya. Meskipun ia sangat kesal karena dipanggil jangkung oleh pemuda itu, senyum indah di wajahnya langsung terlihat walaupun semua orang tahu bahwa senyum itu adalah terpaksa. Ada tuan muda. Aku punya beberapa koin emas untuk membeli obat. Sambil mengatakan itu, tuan muda Panta menyerahkan koin emas kepada Sudun. Berikan ini kepada tuan muda. Sudun segera berlari kecil menghampiri Wahna memberikan koin emas dari tuan muda Panta. Ia menunduk, tidak berani menatap mata Wahna secara langsung. 1000. Wahna menaikkan satu alis kirinya ketika mengetahui jumlah koin emas yang diberikan tuan muda Panta. Mendengar ketidaksukaan dari nada suara pemuda kurus itu, tuan muda Panta segera bereaksi. Mama masih ada lagi. Masih ada lagi. Aku masih punya lagi. Lagi, Sudun berlari kecil menyerahkan koin emas. Ketika Wahna melihat jumlah koin emas kedua, ia menatap tuan muda Panta dengan mata mendelik yang menunjukkan ekspresi marah. 1000 dan 1000 yang artinya 2000. Apa kau kira pamanku cuma bisa diobati dengan 2000 koin emas? Wahna mendengus kesal, tapi belum sempat tuan muda Panta membuka mulutnya, Wahna berucap marah lagi bahkan dengan intonasi yang semakin tinggi. Lihat pamanku baik-baik. Lihat dengan matamu. Tadi rambutnya hitam semua, tapi sekarang sudah ada yang berwarna putih. Kamu tahu berapa harga obat yang dapat menghitamkan kembali rambutnya? Lihat pamanku. Lihat dengan matamu baik-baik. Tadi jari kelingkingnya baik-baik saja, tapi sekarang agak bengkak sedikit. Apa kamu tahu berapa harga untuk membuat jari kelingking pamanku normal kembali seperti semula? Lihat pamanku baik-baik. Lihat. Tadi dia berdiri di tepi jalan. Tapi karena pengawal bodohmu itu, sekarang dia pindah dari tepi ke tepi yang lain. Apa kau kira pindah dari tepi ke tepi itu tidak membutuhkan tenaga dan biaya? Wahna menyalak dengan suara menggelegar. Baik tuan muda Panta, Sudun, bahkan Gili, maupun semua orang yang mendengar keluhan Wahna tercengang dengan rahang yang sudah jatuh. Apa yang mereka dengar barusan lebih mengejutkan daripada pertarungan yang baru saja mereka saksikan. Apalagi alasan yang disampaikan oleh Wahna benar-benar tidak masuk akal sama sekali. Tapi Lina langsung menutupi mulutnya karena tidak bisa menahan tawa. Akibatnya, suara tawa teredam sedikit memecah keheningan. Ia tidak menyangka jika Wahna bisa berbuat hal yang paling konyol dengan alasan yang sangat mengada-ngada. Ketika tuan muda Panta masih termangu, dia melihat Wahna tersenyum menatapnya. Bagi tuan muda Panta, senyum itu seperti senyum iblis paling kejam di seluruh dunia. Dengan lutut yang terus bergoyang, tangan yang semakin gemetar, segera ia memberikan setumpuk koin emas kepada Sudun untuk menyerahkannya kepada Wahna. 10.000 jadi totalnya 12.000 koin emas. Wahna mengangguk, lalu berkata dengan ekspresi tanpa dah. Ya, aku kira cukuplah, meski agak kurang sedikit, tapi tidak apa-apa. Wahna mendesah melihat sejumlah koin emas yang diterimanya. Tuan muda Panta yang mendengar ucapan tak berdaya Wahna serasa ingin muntah darah saat itu juga. Bagaimana mungkin 12.000 koin emas dianggap agak kurang? Padahal, tidak ada luka serius sama sekali pada pamannya. Benar-benar pemerasan sekaligus perampokan pada dirinya. Itulah yang ada di pikiran Tuan muda Panta saat ini. Tapi tentu saja ia tidak berani mengatakan apapun. Tuan muda Panta hanya memeras senyum ramah dan penuh rasa persaudaraan di depan Wahna. Tidak aku sangka, aku memalak anak bangsawan di siang bolong. Bahkan di depan banyak orang. Wahno. Kok Wahno? Wahna ding, ucapnya di dalam hati dengan tersenyum lucu di wajahnya.
Wahna melangkahkan kakinya menuju Gili dan Lina yang berdiri di tepi jalan, tempat di mana mereka menikmati pentol berkuah sebelumnya. Ayo, pergi. Semua orang hanya menatap Wahna dan kedua temannya pergi tanpa ada yang berani bersuara. Begitu juga dengan kelompok Tuan Muda Panta. Ketika Tuan Muda Panta melihat Wahna berbelok ke kiri di perempatan jalan yang jauh, ia segera berdiri dan berteriak marah kepada Sudrun. Kenapa kamu masih berdiri di sini? Cepat, ikuti bocah kepahat itu. Sudrun yang terkejut langsung berlari bersama 5 orang pengawal menyusul kepergian Wahna. Baru saja 10 meter Sudrun berlari, sekelompok besar orang berdatangan. Kelompok itu tidak lain adalah para pengawal dari keluarga Panta. Ayah, selamatkan aku. Aku baru saja dirampok oleh seseorang. Tuan Muda Panta seketika merengek begitu melihat ayahnya datang. Lihat, keretaku hancur. Tubuhku penuh luka. Perutku ditinju dan ditendang. Aku dilempar ke kiri dan juga ke kanan. Dirampok? Siang bolong begini kamu dirampok? Atau kamu yang mencari masalah? Sudah berapa kali ayah katakan padamu? Jangan pernah membuat masalah. Tapi kamu tidak pernah mendengarkan ayah sama sekali. Lawang Panta, ayah Tuan Muda Surka Panta, berkata dengan curiga terhadap putranya itu. Mengingat kelakuan putranya yang sering menyombongkan diri di depan banyak orang, tentu saja Lawang Panta meragukan apa yang didengarnya. Surka Panta mengelak dengan wajah memelas. Tidak, ayah. Tanyakan saja kepada semua orang yang ada di sini. Mereka melihat bagaimana orang itu meminta koin emas padaku. Melihat jomplang dan jumpling yang terluka parah, Lawang Panta mengerutkan kening. Ia berkata kepada pengawalnya, beritahu ayahku bahwa aku menemui kepala distrik. Baik, Patriark. Jawab pengawal dengan hormat dan bergegas meninggalkan tempat. Lawang Panta menatap Surka Panta, bertanya kepada putranya dengan serius. Kemana dia pergi? Sebelum Surka Panta menjawab, Sudrun yang urung menyusul Wahna berkata, ke arah kiri dari perempatan itu, Patriark. Sepertinya akan ke pusat kota. Kediaman kepala distrik juga ada di pusat kota. Kita ke sana. Perintah Lawang Panta. Surka Panta langsung tersenyum lebar. Matanya berbinar penuh cahaya balas dendam tiada tara. Kali ini ia akan membalas semua penghinaan yang dialaminya. Wahna, Gili, dan Lina hampir tiba di gerbang kediaman kepala distrik. Kira-kira 500 meter dari tempat mereka berada sekarang. Tanpa diduga, sekelompok besar orang mengelilingi Wahna dan 2 orang yang bersamanya. Mereka menutup jalan sehingga tidak ada celah untuk melarikan diri. Kekuatan para pengawal ini tergolong tinggi. Rata-rata berada di tahap prajurit alam tingkat menengah dan tingkat tinggi. Hanya sekitar 15 orang saja yang berada di tahap penyempurnaan roh. Iya, dia orangnya. Ayah, dia yang merampokku. Pekik Surka Panta sambil menunjuk satu jari telunjuk ke arah Wahna. Lawang Panta tertegun. Ia tidak menyangka bahwa orang yang dikatakan telah merampok putranya adalah seorang pemuda berusia 16 tahun, yang jelas masih bisa dianggap bocah baginya yang telah berusia ratusan tahun. Tapi yang mengherankan, bocah di depannya ini memiliki kultivasi yang cukup tinggi. Usia belasan tahun tapi sudah berada di tahap jenderal alam. Bahkan tingkat menengah meskipun terlihat sama. Lawang Panta akhirnya mengalihkan pandangannya ke arah Gili. Selain kultivasinya sama dengan pengawalnya Sin Jomplang, besar kemungkinan Gili adalah yang dapat melakukan perampokan itu. Lawang Panta berpikir bahwa Gili memiliki kekuatan tertentu di balik lengan bajunya yang dapat mengalahkan Sin Jompling. Ketika Lawang Panta hendak membuka mulutnya, suara ayahnya terdengar di benaknya. Jangan bertindak sembarangan. Pemuda di depanmu tidak sesederhana yang kamu lihat. Lawang Panta langsung tertegun kembali. Ia menatap pemuda kurus di depannya lekat-lekat, tapi tetap tidak menemukan hal yang istimewa sama sekali. Hanya kultivasi samar yang dapat dia deteksi. Di saat berikutnya, ayah Lawang Panta, yang bernama Panta, lelaki tua berjenggot putih dengan seluruh rambutnya juga memutih, mendarat perlahan di sebelah Lawang Panta. Surka Panta semakin bersemangat melihat kedatangan kakeknya. Dengan adanya kakeknya yang berada di tahap kaisar alam tingkat pertama, siapa yang dapat mengalahkannya selain pengawal kepala distrik dan tuan kota Jemak? Senyum menyeramkan muncul di wajah Surka Panta. Bayangan Wahna menangis dan meminta belas kasihan telah terpampang di depan matanya. Namun, yang membuat Surka Panta tercengang dan menjatuhkan rahangnya, ia melihat kakeknya tersenyum, lalu menganggukkan kepalanya dengan sopan ke arah pemuda kurus yang menjadi incaran balas dendamnya. Ia menjadi sangat bingung dan bertanya-tanya tentang apa latar belakang pemuda kurus itu sehingga kakeknya berlaku begitu sopan. Teman kecil, maaf, telah mengganggu perjalananmu. Aku adalah kakek dari Tuan Muda Panta, Surka Panta. Ada kesalahpahaman apa dengan cucuku? Panta bertanya dengan ramah. Sebelum Wahna akan menjawab, Surka Panta langsung menyela dengan sangat cepat. Kakek, dia memukuliku habis-habisan. Aku dibanting, ditendang, dan ditampar berulang kali di depan banyak orang. Bahkan aku sudah memohon ampun, tapi dia masih menginjak-injak dadaku tanpa rasa puas. Bukan hanya itu, dia juga merampokku. 10 juta koin emas diambilnya dengan paksa. Kakek harus membuat perhitungan dengan bajingan ini. Wahna yang mendengar ucapan mengadu dari Surka Panta seketika terpana. Jika ia tahu kelakuan si jangkung ini seperti ini, maka apa yang dikatakannya barusan akan dilakukannya dengan senang hati. Apalagi jumlah koin emas yang disebutkannya menjadi berlipat-lipat dari yang diambilnya. Sialan kau, jangkung, geramnya di dalam hati. Mengabaikan kata-kata Surka Panta, Wahna tersenyum dan membungkuk sedikit ke arah Panta. Tetua, semua bermula dari rombongan kereta Tuan Muda Jangkung ini. Pamanku sudah menyelamatkan seorang anak yang hampir saja tertabrak rombongan keretanya tapi... Jangan percaya perkataannya, kakek. Dia berbohong, dia. Surka Panta yang menyela ucapan Wahna tiba-tiba langsung menghentikan kalimatnya. Ia melihat rombongan pengawal kepala distrik menuju ke arahnya. Bab ke-194. Semua pengawal keluarga Panta yang menghalangi jalan segera ke tepi ketika kepala distrik dan para pengawalnya datang. Ada apa? Jangan membuat keributan di kota distrik. Apalagi dekat dengan kediamanku. Kepala distrik segera memberi peringatan begitu ia sampai di kerumunan. Wahna berbalik, ingin melihat siapa yang sedang berbicara. Meski ia tahu orang-orang yang datang adalah pengawal dan pejabat distrik,
Tidak satu pun dari mereka yang ia kenal, termasuk kepala distrik itu sendiri. Tapi, begitu Wahna membalikan badannya, kepala distrik langsung tertegun. Sudah dapat dipastikan bahwa ia tahu siapa pemuda yang sedang berada di hadapannya saat ini. Dalam upacara penobatan pangeran utama, semua kepala distrik hadir di alun-alun utama istana. Kepala distrik segera berlutut dengan satu kaki dan menundukkan kepalanya. Diikuti oleh seluruh pengawalnya yang berjumlah 100 orang di belakangnya. Kepala distrik melihat pangeran utama. Kami melihat pangeran utama. Suara serempak dari 100 orang pengawal kepala distrik bergema di pusat kota, mengejutkan orang-orang yang berada di daerah sekitarnya maupun orang-orang yang telah berkerumun untuk melihat pertunjukan dari keluarga Panta sebelumnya. Mata Surka Panta, Sudun, dan kelima orang pengawalnya melotot hampir keluar dari longganya. Mulut mereka menganga penuh dengan ketidakpercayaan yang luar biasa. Kepala ketujuh orang itu berdengung seolah dipukul oleh sebuah balok kayu yang besar, langsung ke ubun-ubunnya. Sedangkan Lawang Panta hampir saja melompat ketakutan. Keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Sungguh beruntung ia tidak mengikuti emosi atas perkataan putranya itu. Dan sungguh beruntung ayahnya memberinya peringatan lebih cepat. Jika tidak, ia tidak tahu lagi apa yang akan terjadi. Lina tidak kalah terkejutnya. Ia menatap Wahna seakan tidak ingin melepaskan pandangannya sama sekali. Berbagai pertanyaan mulai berkeliaran di benaknya. Selama ini, tidak sedikit pun Wahna menyebutkan tentang dirinya sebagai seorang pangeran atau sebagai seorang tuan muda dari keluarga bangsawan. Ia mengenal Wahna sebagai seorang pemuda biasa dengan berbagai hal yang menakjubkan pada dirinya. Tidak sedikit pun terpikirkan bahwa Wahna, orang yang selalu memberi dukungan pada dirinya dan teman-temannya di pelataran luar ternyata adalah seorang pangeran utama. Tentu saja hal ini membuktikan bahwa Lina tidak tahu jika Wahna telah dinobatkan sebagai seorang pangeran utama kerajaan Liba. Melihat situasi ini, Panta dan semua keluarga beserta para pengawalnya juga berlutut seperti kepala distrik. Panta membuka suara. Keluarga Panta melihat pangeran utama. Semuanya bangkit. Ucap Wahna pelan namun dapat didengar jelas oleh semua orang karena suasananya yang sangat hening. Ketika semua orang bangkit dari posisi berlutut mereka, Surka Panta, Sudun dan kelima orang pengawal yang sebelumnya bermasalah dengan Wahna, tidak bergerak sedikit pun. Tubuh Surka Panta gemetar tidak terkendali. Kali ini ia sudah ketakutan setengah mati. Panta mengambil inisiatif mendahului pembicaraan tentang permasalahan cucunya itu. Pangeran, atas nama keluarga Panta, aku mohon maaf. Aku akan memberi pelajaran dan memperhatikan lagi tentang kelakuan cucuku. Wahna berbalik, tapi ia langsung melihat Lawang Panta, ayah Surka Panta. Melihat tatapan ini, Lawang Panta jatuh berlutut kembali, diikuti oleh seluruh pengawalnya. Panta juga berlutut kembali di saat berikutnya. Wahna tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tetua dan paman, bangkitlah. Tidak perlu berlutut di depanku. Panta bernapas lega. Beruntung ia tidak bertindak gegabah dan langsung memberi peringatan kepada putranya, Lawang Panta. Awalnya, ia berpikir bahwa pemuda ini adalah pemuda yang misterius. Dengan kultivasinya saat ini, ia tidak mampu melihat kedalaman tubuh sang pemuda belia. Seolah ada lubang hitam yang tidak diketahui kedalamannya. Selain itu, kultivasi pemuda ini juga nampak buram, seperti tidak ada kejelasan tingkat kekuatan. Dan yang paling aneh bagi Panta, ia tidak merasakan aura apapun dari tubuh pangeran utama. Seolah seperti orang biasa yang tidak berkultivasi sama sekali. Tapi, siapa yang menyangka bahwa pemuda di depannya ini adalah seorang pangeran utama, penguasa daratan Liba setelah Raja Liba, yang setara dengan putra mahkota. Begitu juga dengan Lawang Panta. Mendengar kalimat ramah dari Wahna, ia seolah mendengar nyanyian surga yang memberinya kehidupan kedua. Ia bangkit dengan senyum ramah dan kepala tetap menunduk. Tetua, paman, cucu dan putramu ini sedikit terlalu bebas. Wahna kemudian menceritakan apa yang terjadi di jalan utama kota kepada Panta dan Lawang Panta. Tampak raut marah di wajah Lawang Panta menatap putranya yang masih berlutut tidak bergerak. Aku kira tidak perlu dipermasalahkan lagi. Tetua dan paman adalah bagian dari distrik ini. Jadi tolong bantu kepala distrik untuk keamanan, kenyamanan dan keselamatan semua orang, terutama penduduk kota distrik dan seluruh wilayah distrik. Wahna berujar mengakhiri ceritanya tentang pertarungan di jalan utama kota. Pangeran, yakinlah, keluarga Panta akan selalu berada di garis depan. Panta berkata dengan sungguh-sungguh. Melihat kesan awal yang baik dari Panta, Wahna berkata lagi. Tetua, ikut aku ke kediaman kepala distrik. Aku membutuhkan bantuanmu juga. Panta langsung tersenyum lebar. Hatinya berbunga-bunga. Terbang jauh ke angkasa yang tinggi setinggi-tingginya. Dimintai bantuan oleh seorang pangeran adalah suatu kehormatan besar yang tidak akan didapatkan oleh sembarang orang dan sembarang keluarga. Apalagi ini bukanlah pangeran biasa, melainkan pangeran utama. Sungguh keberuntungan yang luar biasa. Dengan ini, keluarga Panta akan semakin dihormati dan disegani. Sesuai keinginan pangeran, jawab Panta dengan hormat. Wahna kemudian menoleh ke arah Lawang Panta. Paman, berikan pil ini kepada si pengawal kembar beda warna itu. Cukup 1 butir pil tiap orang. Sisanya untuk paman. Jika beruntung, mereka tidak perlu menunggu 1 bulan untuk pemulihan. Menerima botol giok dari Wahna, Lawang Panta membungkuk berkata dengan hormat. Terima kasih, pangeran. Ketika Wahna, kepala distrik, Panta dan yang lainnya telah menghilang dari pandangan Lawang Panta, Lawang Panta melihat isi botol giok di tangannya. Pil pemulihan bintang 8. Ini bintang 8. Di mana aku pernah melihat pil bintang 8 selain dari pangeran? Lawang terkejut dan langsung berseru seketika itu juga. Ia menatap arah Wahna pergi dan membungkukkan badannya lagi. Terima kasih, pangeran. Menoleh ke arah Surka Panta. Bocah sial, kamu hampir membunuh semua orang di keluarga Panta. Beruntung pangeran tidak memiliki sikap sombong sepertimu. Jika tidak, keluarga kita akan musnah. Musnahkan ulahmu. Lawang Panta yang kesal memukul kepala putranya. Surka Panta hanya bisa menerima kenyataan dan menanggapi dengan wajah memelas. Ayah, aku tidak tahu bahwa dia seorang pangeran. Tidak tahu kepalamu. Lawang Panta memukul kepala Surka Panta sekali lagi. Mulai hari ini, tidak ada lagi koin emas, tidak ada koin perak, tidak ada pengawal dan sebagainya.
Tidak ada. Kamu harus berlatih. Berlatih dan berlatih. Bikin malu saja. Ayah, bawa dia. Lawang Panta langsung memberi perintah kepada para pengawal untuk membawa putranya. Di dalam ruang aula, kediaman kepala distrik, hanya 5 orang duduk di dalamnya. Wahna, kepala distrik Ranyagi, Gili, Lina, dan Panta. Di ruang aula itu, Wahna memberitahu kepala distrik dan Panta tentang apa yang terjadi di Mension Harapan 1 bulan yang lalu. Meski awalnya kepala distrik menganggap hal itu termasuk hal biasa, tapi ketika mengetahui bahwa Mension Harapan adalah milik Wahna, ia hampir berlutut sebelum Wahna menghentikannya. Pangeran, bawahan ini layak menerima hukuman. Kepala distrik berkata sambil menunduk. Wahna tersenyum dan melambaikan tangannya. Santai saja. Aku memang tidak memberitahu siapapun tentang mension itu. Tujuanku hanya untuk anak-anak kurang beruntung di kota distrik ini. Panta menundukkan kepalanya mendengar ucapan Wahna sejak awal. Ia merasa sedikit malu. Keluarganya adalah keluarga bangsawan yang memiliki kekayaan berlimpah. Tapi hingga hari ini, tidak satupun dari anggota keluarganya yang memiliki inisiatif seperti yang dilakukan oleh pemuda di depannya. Bahkan pemuda itu adalah seorang pangeran. Malahan, tidak sedikit dari anggota keluarganya yang melakukan tindakan tidak terpuji dengan memanfaatkan status kebangsawanan keluarga. Jika dibandingkan dengan pemuda yang juga adalah seorang pangeran utama di depannya ini, baik status, kekayaan apalagi kekuasaan, maka baik dirinya maupun keluarganya tidak lebih dari sebutir debu di padang pasir. Namun, apa yang dilakukan pangeran utama, jauh lebih terhormat dan bermanfaat bahkan akan selalu membekas di hati setiap orang. Selain itu, kehormatan yang diperoleh, bukanlah sesuatu yang dipaksakan, tapi muncul dari lubuk hati yang terdalam. Memikirkan ini, tanpa disadari oleh dirinya sendiri, Panta bertekad untuk mengikuti jejak pangeran, agar lebih bermakna ketika dirinya dan keluarganya memiliki kemampuan yang dapat meringankan beban orang lain. Dengan syukur, Panta berpikir di dalam benak. Pangeran, terima kasih telah mencerahkan pikiranku. Wahna melanjutkan dengan ekspresi serius. Aku mendapati ada iblis yang telah memiliki kemampuan merubah wujudnya menjadi layaknya manusia di kota distrik ini. Dan entah kebetulan atau tidak, orang-orang yang akan menculik anak-anak di Mension Harapan, sebagian besar adalah jelmaan dari para iblis. Baik kepala distrik maupun Panta langsung terkejut. Panta mengerutkan kening dengan tatapan kosong, seolah mengingat sesuatu. Pangeran, beberapa hari sebelum kejadian yang menimpa Mension Harapan, aku sempat melewati sebuah penginapan di dekat bagian timur kota distrik. Aku memang merasakan adanya aura iblis, tapi sangat tipis sekali. Sesaat kemudian aura tipis itu menghilang. Jadi aku menganggap hanya pikiranku saja ketika itu. Kepala distrik menoleh. Penginapan? Penginapan mana? Panta menjawab. Jika tidak salah, penginapan Mawar Terbuai. Wahna bertanya kepada kepala distrik. Paman, apakah pihak penginapan mencatat setiap tamu yang menginap? Kepala distrik menjawab dengan segera. Token kunci kamar akan merekam nama setiap orang yang menginap. Nama-nama yang terekam akan terhapus secara otomatis setelah 3 bulan. Wahna termenung sejenak. Kemudian berkata memberi perintah. Paman, cek nama-nama tamu yang pernah menginap pada penginapan Mawar Terbuai 1 bulan yang lalu. Jika ada nama keluarga Tigas, Paman sampaikan padaku. Sesuai perintah, Pangeran. Jawab kepala distrik dengan hormat. Ketika ia hendak bangkit dari kursi duduknya untuk mengeksekusi perintah, Wahna menghentikannya. Tunggu dulu. Ada hal yang lebih penting daripada itu. Wahna kemudian mengeluarkan beberapa cincin batu neraka dan berkata serius. Cincin ini dapat mendeteksi keberadaan iblis. Berikan kepada masing-masing kepala penjaga gerbang kota distrik. Sebagian lagi, Paman dan beberapa pengawal yang terpercaya dapat menggunakannya. Wahna kemudian mengalihkan pandangannya kepada Panta. Tetua, ada 3 cincin tersisa. 1 untuk tetua, dan 2 lagi. Tetua lebih tahu untuk diberikan kepada siapa. Yang jelas untuk keamanan semua orang. Meski keduanya terkejut dan bingung dengan cincin berwarna hitam yang diberikan Wahna, mereka tetap menerimanya untuk melaksanakan tugas. Apalagi ini terkait dengan iblis yang kebetulan keduanya pernah mengalami bagaimana keganasan dan kengerian ketika iblis menyerang daratan Liba. Kepala distrik dan Panta segera berdiri dan membungkuk dengan hormat. Terima kasih, Pangeran. Paman, apakah masih ada posisi untuk pejabat distrik di wilayah tertentu? Tanya Wahna kemudian. Kepala distrik tertegun sejenak. Ia sedikit bingung karena pertanyaan Wahna jauh dari topik yang baru saja dibahas sejak awal. Ada beberapa, Pangeran. Salah satunya pejabat timur kota distrik. Saya belum mendapat rekomendasi yang tepat untuk diajukan kepada Menteri Dikdaya. Wahna menoleh ke arah Panta. Tetua, apakah bersedia menjadi pejabat wilayah timur kota distrik? Panta hampir melompat dari tempatnya. Ia tidak menyangka akan langsung ditawari menjadi pejabat kota distrik oleh Pangeran. Jika mengingat bagaimana cucunya membuat masalah besar dengan Pangeran, adalah mustahil bagi Pangeran akan memaafkan. Tapi sekarang, tepat hari ini, di depan mata kepalanya sendiri, sang Pangeran memberinya tawaran secara langsung. Papa, Pangeran, apakah ini tidak berlebihan? Aku hanya... Ucapan Panta yang tergagap terhenti ketika melihat Wahna melambaikan tangannya. Paman, angkat tetua ini menjadi pejabat wilayah timur. Besok, ketika pengawal distrik mengantar temanku, aku akan menyampaikan pesan kepada Menteri Iwa. Apakah aku melanggar aturan untuk merekomendasikan ini? Wahna berkata sekaligus bertanya. Bab ke-195. Paman, angkat tetua ini menjadi pejabat wilayah timur. Besok, ketika pengawal distrik mengantar temanku, aku akan menyampaikan pesan kepada Menteri Iwa. Apakah aku melanggar aturan untuk merekomendasikan ini? Wahna berkata sekaligus bertanya. Kepala distrik menjawab dengan hormat. Tidak sama sekali, Pangeran. Menurut aturan, perintah Pangeran utama setara dengan putra mahkota dan mewakili paduka raja. Wahna mengangguk sambil tersenyum. Silakan Paman atur saja semuanya. Aku kurang mengerti dengan cara-cara formalitas. Dimengerti, Pangeran. Jawab kepala distrik dan mundur 3 langkah sebelum meninggalkan ruang aula untuk mengeksekusi perintah. Panta merasa tubuhnya melayang-layang.
terbang ke langit dengan bunga-bunga indah yang bertebaran mengelilinginya. Wajahnya memerah dengan senyum cerah, menunjukkan kebahagiaan yang tiada tara. Sampai di halaman luar, kepala distrik menatap Panta. Paman, sekalipun belum dilantik secara resmi, karena pangeran telah mengangkatmu secara langsung, maka mulai hari ini, segala hal yang berkaitan dengan wilayah bagian timur adalah tanggung jawabmu. Ini lencana pejabat kota distrik bagian timur. Aku akan meminta laporan pada paman untuk wilayah itu setiap saat. Panta langsung membungkuk dengan hormat. Dimengerti, kepala distrik. Masih di ruang aula, Lina tidak bisa lagi menahan untuk bertanya yang membuat kepalanya terasa berputar-putar sejak tadi. Wahna, ternyata kamu seorang pangeran. Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku? Wahna menyandarkan punggungnya di sandaran kursi duduknya. Aku saja baru tahu kalau aku dijadikan seorang pangeran. Bagaimana aku bisa memberitahumu? Lina langsung memutar matanya dengan kesal. Jawaban Wahna benar-benar menyebalkan menurutnya. Ia mulai menduga-duga dalam pikirannya. Sepanjang yang Lina ketahui, Dayu adalah tuan putri kerajaan Liba. Dan Lina juga mengetahui bahwa Dayu dengan jelas mengatakan bahwa Wahna adalah kekasihnya. Dengan pemikiran ini, Lina menduga bahwa Wahna telah menjalani proses pernikahan dengan Dayu, tuan putri kerajaan Liba. Apakah kamu sudah menikah dengan tuan putri? Tanya Lina dengan ekspresi penuh penasaran. Wahna yang sedang menguap langsung terbatuk kering. Ia tertegun sejenak lalu menatap Lina tanpa dah. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Aku belum menikah dengan siapapun. Usiaku saja masih 16 tahun. Bagaimana mungkin aku akan menikah dengan usia semuda ini? Lina mendengus. Ia semakin kesal dengan jawaban yang didengarnya. Hei, di dunia ini, usia 15 tahun sudah bisa menikah. Cepat katakan padaku, apakah kamu sudah menikah dengan tuan putri? Menikah? Aku masih lajang. Tidak ada pernikahan apapun dan dengan siapapun. Setelah mengatakan itu, Wahna mendorong kursi duduknya dengan bokongnya. Ayo, kita ke halaman belakang. Aku ingin membuat daging panggang. Bersamaan dengan kalimat terakhir, Wahna bangkit dari kursinya dan meninggalkan ruang aula bersama Gili yang tersenyum geli melihat ekspresi Lina yang kesal. Pagi hari berikutnya, Lina dan 5 orang pengawal kota distrik Ranyagi meninggalkan kota distrik bersama burung lang hitam raksasa. Burung ini adalah ciri khas bagi kerajaan Liba untuk media transportasi terbang. Di dalam ruang kerja kepala distrik, Wahna menerima laporan kepala distrik tentang pemeriksaan nama pengunjung di penginapan Mawar Terbuai. Pangeran, seperti dugaan pangeran, 2 orang keluarga Tigas pernah menginap di penginapan Mawar Terbuai. Sariman Tigas dan Samun Tigas. Kepala distrik menyampaikan informasi dengan hormat. Wahna menganggukkan kepalanya. Dengan lencana keluarga Tigas yang ia temukan di cincin penyimpanan para iblis yang telah dibunuhnya, ia sangat yakin keluarga Tigas adalah pelaku utama dari semua ini. Paman, sebaiknya tingkatkan kewaspadaan mulai sekarang. Meskipun kepala penjaga gerbang dan beberapa pengawal telah menggunakan cincin yang dapat mendeteksi keberadaan iblis, tidak menutup kemungkinan mereka akan melakukan hal yang sama dengan cara lain. Wahna berkata serius, memperingatkan tingkat keamanan kepada kepala distrik. Dimengerti, pangeran? Jawab kepala distrik dengan hormat. Di saat berikutnya, Wahna mengeluarkan 2 botol giok kecil dan meletakkannya di atas meja kerja kepala distrik. Satu berwarna putih susu dan satu lagi berwarna hijau muda. Aku dan Paman Gili akan pergi ke suatu tempat. Gunakan pil ini dengan baik. Jika Paman beruntung, maka kesulitan menembus tingkat ke-7 dari tahap Raja Alam dapat diatasi dengan mudah dalam 1 bulan ke depan. Ujar Wahna setelahnya. Begitu kepala distrik melihat isi botol, mata kepala distrik seketika membelalak lebar dengan rahang yang sudah jatuh. Bin bintang 8. Pil Mida bintang 8. Pil pemulihan bintang 8. Wahna tersenyum lucu melihat ekspresi aneh pria parubaya di depannya. 3 hari kemudian, Istana Utama Kerajaan Liba. Jenderal pun mengawasi jalannya pelatihan para prajurit khusus di halaman pelatihan Istana Utama. Para murid akademi yang menjadi pelatih sekaligus sebagai jenderal muda, juga telah kembali dari kediaman keluarganya masing-masing. Jenderal pun mengangguk puas. Kemajuan dari 300.000 prajurit khusus telah meningkat secara signifikan setelah mendapatkan pelatihan murid-muridnya. Padahal, masa pelatihan hanya efektif sekitar 3 minggu. Bocah gila itu benar-benar pandai membuat murid-muridku menjadi seorang ahli. Belum genap 1 bulan pelatihan, para prajurit ini sudah mencapai titik ini. Senyum cerah jenderal pun menghiasi wajahnya yang berdiri bersebelahan dengan Menteri Iwa. Menteri Iwa menganggukkan kepalanya dengan mantap. Pandangannya tetap pada para murid-murid yang melatih prajuritnya. Pangeran selalu memiliki ide yang tidak pernah terpikirkan olehku. Benar-benar memiliki pemikiran yang cemerlang. Jenderal pun semakin tersenyum lebar. Ketika ia hendak berkata lagi, sebuah suara yang sangat akrab terdengar di benaknya. Jelas bahwa suara itu adalah Wahna, ayah raja dan tetua Pon. Jika kalian berdua mendengar suaraku ini, berarti seorang murid bernama Lino Windu dari Akademi Buana Raya telah menuju istana utama bersama 5 orang pengawal distrik Ranyagi 3 hari yang lalu. Tampak terdengar helaan napas di benak Jenderal Pon. Lalu suara itu kembali melanjutkan. Agar Lino Windu dan para pengawalnya tidak mengalami kesulitan memasuki istana, mohon beri informasi kepada penjaga gerbang kerajaan dan penjaga gerbang istana. Ayah raja, perketat pengawasan terhadap keluarga Tigas. Keluarga ini memiliki hubungan dengan iblis yang telah memiliki kemampuan merubah wujudnya menjadi manusia, dan nyaris sempurna. Jangan biarkan Dayu dan Bagus keluar istana utama sebelum Lino Windu datang. Sesaat setelah suara itu selesai dengan kalimatnya, Jenderal Pon mengirim telepati kepada Raja Liba. Kakak, apakah kamu juga mendengarnya? Aku mendengarnya. Datanglah ke ruang kerjaku. Raja Liba menjawab telepati Jenderal Pon. Heran, kenapa bocah ini sudah berada di distrik Ranyagi sekarang? Bukankah dia masih di distrik Kunglung? Tanya Jenderal Pon di dalam hatinya seraya melangkahkan kakinya menuju ke ruang kerja Raja Liba. Di lantai 3 istana utama kerajaan, Raja Liba berdiri di tepi jendela ruang kerjanya, memandang arah di mana para prajurit khusus berlatih. Senyum senang dan bangga terukir di wajahnya. Kakak, suara Jenderal Pon terdengar di belakangannya. Raja Liba berbalik dan duduk di kursinya. Apa yang dikatakan putraku patut didengar.
Racun di dalam tubuhku waktu itu juga dari keluarga Tigas. Belum lagi racun pada anggur ketika upacara penobatan. Jenderal Pon mendekati kursi di depannya, menjatuhkan tubuh bagian belakangnya perlahan dan duduk. Jika orang lain yang mengatakan ini, mungkin aku belum percaya. Tapi jika bocah ini yang mengatakannya, ini lain hal. Kakak, perketat penjagaan untuk Bagus dan Dayu. Sambung Jenderal Pon dengan ekspresi serius. Raja Liba mengangguk. Sejak upacara penobatan ketika itu, aku sudah memperketat penjagaan keduanya. Beruntung mereka melakukan latihan tertutup hingga saat ini. Jenderal Pon termenung sejenak, lalu menatap Raja Liba dan berkata penuh tanya dari ekspresinya. Kakak, apa kau tahu teknik apa yang digunakan bocah itu untuk mengirim telepati yang begitu jauh? Raja Liba menjawab dengan ringan. Semakin tinggi kultivasi seseorang, maka semakin jauh jangkauan telepatinya. Untukku, yang berada di tahap Sen, setidaknya menjangkau 10 km. Namun baru saja Raja Liba mengatakan itu, matanya langsung membelalak lebar dan berseru kencang, sekencang-kencangnya. Bagaimana dia melakukannya? Bukankah dia berada di distrik Ranyagi yang ratusan kilometer jauhnya dari sini? Jenderal Pon seketika tercengang melihat ekspresi kaget dari sang raja yang awalnya begitu santai dan tenang. Jenderal Pon terdiam tapi beberapa detik kemudian. Hahaha, padahal, awalnya aku sedikit bingung dengan bagaimana bocah itu mengirim telepati. Tapi setelah melihat wajahmu, kebingunganku terjawab. Raja Liba mengerutkan dahinya. Terjawab? Maksudmu? Dia tidak normal. Sahut singkat Jenderal Pon. 4 hari kemudian, seekor burung elang hitam raksasa tampak terbang di udara, mengambil haluan ke arah timur. Lina, yang tadinya duduk dalam posisi meditasi dengan mata terpejam, membuka matanya perlahan. Tuan pengawal, mengapa kita ke arah timur? Bukankah Akademi Buana Raya mengarah ke utara? Pengawal yang duduk di sebelah Lina menjawab dengan hormat. Perintah pangeran utama adalah membawa nona muda ke istana. Lina mengerutkan alisnya dan bergumam pelan. Pergi ke istana? Kenapa Wana tidak memberitahuku? Dia hanya mengatakan untuk menyerahkan kristal ini kepada tetua Pon. Baru saja Lina menyelesaikan kalimatnya, burung elang hitam raksasa yang ditungganginya mulai terbang merendah. Lina yang melihat pemandangan di bawahnya membuka mata dan mulutnya lebar-lebar. Istana kerajaan. Lina berseru penuh takjub. Ini adalah pertama kalinya bagi Lina melihat istana kerajaan yang sangat indah dan megah. Sebelumnya, Lina hanya mendengar dari cerita beberapa teman dan orang lain yang pernah pergi ke ibu kota Sarpaden. Tapi yang dilihatnya kali ini, melebihi daripada yang pernah didengarnya. Mendarat 5 km dari gerbang kerajaan, Lina dan kelompoknya langsung didatangi 100 penjaga benteng. Tunjukkan identitas. Seruan seorang kapten penjaga yang baru saja datang. Kelima pengawal Lina langsung menunjukkan lencana pengawal kota distrik. Kami mendapat perintah dari pangeran utama untuk mengantar nona muda ini ke dalam istana utama. Pimpinan pengawal kota distrik melaporkan statusnya. Biarkan mereka masuk. Tiba-tiba suara seorang lelaki tua berjubah biru dengan corak naga terdengar di belakang penjaga benteng kerajaan, yang tidak lain adalah Aju dan Tuyo. Ketika menoleh, para penjaga benteng segera berlutut dan menyapa dengan serempak. Kami melihat Aju dan Raja. Sepanjang jalan menuju istana utama, mulut Lina tidak menutup sama sekali. Matanya berbinar memandang keindahan yang ada di dalam kawasan dalam kerajaan. Lantai jalan, taman bunga hingga rumah-rumah yang ada sejauh matanya memandang, membuatnya berseru takjub di dalam hati. Di samping itu, setiap orang yang lewat akan berlutut ketika melihat lelaki tua yang berjalan di depannya. Semua pemandangan ini membuatnya seolah-olah sebagai seorang tuan putri dalam beberapa detik. Indah sekali. Apakah Wana tinggal di sini? Bukankah dia bilang dari kota Ragane? Seru dan tanya mulai berputar lagi di benak Lina. Memasuki istana utama, mulut Lina tidak lagi sekedar terbuka, tapi rahangnya jatuh karena saking kagumnya dengan besar dan megahnya istana. Tiba di halaman belakang istana, Aju dan Tuyo langsung berlutut. Utusan telah tiba, Paduka. Bersamaan dengan kalimat itu, kelima pengawal Lina juga berlutut dengan kepala menunduk. Lina menoleh ke kiri dan ke kanan dengan bingung karena pikirannya masih dipenuhi oleh kekaguman akan keindahan istana. Melihat semua pengawal bahkan lelaki tua di depannya berlutut, ia juga langsung berlutut setelahnya. Bangkit! Raja Liba berkata pelan namun ada ketegasan suara penguasa di dalamnya. Segera, Raja Liba mengarahkan pandangannya ke arah Lina yang tampak seperti orang linglung. Apakah nona yang bernama Lina Windu? Mendengar suara Raja Liba, seketika Lina menjadi gugup, jantungnya mulai berdebar-debar. Bebe benar, Paduka. Di dalam hatinya, Lina tidak lagi penuh kekaguman, tapi berbagai pertanyaan muncul di kepalanya. Pertama kali bertemu dengan Raja, kenapa sang Raja sudah tahu namaku? Aneh, apakah aku sudah seterkenal itu? Tidak berselang lama, Jenderal Pon muncul dari sudut halaman, dan menuju aula kecil di mana Lina dan kelompoknya berada. Tetua Pon. Lina terkejut. Ia menjadi semakin bingung melihat Tetua Pon berada di dalam istana yang megah ini. Nona Lina, mari ikut aku. Kemudian Raja Liba menoleh ke arah Aju dan Tuyo. Aju dan Tuyo? Antar para pengawal distrik ke tempat istirahat khusus. Mereka telah mengawal sesuatu yang sangat penting untukku. Dimengerti, Paduka? Jawab Aju dan Tuyo dengan hormat. Para pengawal distrik yang mendapat tugas mengawal Lina langsung keheranan. Mereka hanya mengawal seorang gadis muda, tapi mendapat perlakukan istimewa layaknya tamu kehormatan istana. Biasanya, orang-orang seperti mereka akan ditempatkan di kawasan luar istana, termasuk kepala distrik. Kehormatan ini benar-benar sama sekali tidak terduga oleh mereka. Bab ke-196. Tetua Pon, Wahna memintaku untuk menyerahkan cincin dan kristal ini kepada tetua. Lina berkata dengan hormat, seraya meletakkan sebuah cincin berwarna hitam dan sebuah kristal berwarna hijau di atas meja. Suaranya masih sedikit bergetar karena kondisi gugup yang baru saja dialaminya. Jenderal Pon mengambil kedua benda di atas meja yang diserahkan Lina. Menatap ke arah Raja Liba. Mereka berdua saling mengangguk seolah telah sepakat dalam pikiran mereka masing-masing. Lina, beberapa murid akademi ada di sini. Prajurit akan mengantarmu menemui mereka. Ucap Jenderal Pon dengan tersenyum. Benarkah? Terima kasih, tetua.
Lina langsung bersemangat. Gugupnya seketika hilang saat itu juga. Setelah Lina meninggalkan aula kecil, Jenderal Pon mengalirkan sedikit energi ke dalam kristal yang diserahkan oleh Lina. Seperti sebelumnya, cahaya putih muncul dari kristal hijau dan membentuk hologram seorang pemuda berpakaian putih bersih, yang tidak lain adalah Wahna. Dalam satu tarikan napas kemudian, hologram itu berkata, "Ayah Raja dan Tetua Pon, aku mendapati ada iblis." Dalam pesan hologram dari kristal hijau itu, Wahna menjelaskan semua yang ia temukan tentang iblis di distrik Ranyagi dan kota Ragani. Dalam pesan itu juga, Wahna memberitahu tentang fungsi dari cincin batu neraka, yang mana Wahna telah meletakkan 2000 cincin batu neraka lainnya di dalam cincin yang diserahkan oleh Lina. Wahna juga memberitahu kepada Raja Liba untuk mengenakan cincin itu, termasuk Permaisuri, Bagus dan Dayu serta orang-orang kepercayaannya agar lebih mudah mendeteksi adanya keberadaan iblis di sekitar mereka. Jenderal Pon memandangi cincin batu neraka di tangannya dengan seksama. Membolak-balikan cincin berwarna hitam legam itu, lalu ia menoleh ke arah Raja Liba. "Kakak, sepertinya cincin ini mirip dengan benteng timur yang dibangun bocah itu." Raja Liba juga memandangi cincin yang kini telah berada di jarinya. "Kamu benar. Sangat mirip. Ada energi kuat dan sangat unik di seluruh bagian cincin." Jenderal Pon mengalihkan pandangannya pada sebuah botol berwarna putih tanpa corak sebesar lengan balita. Membuka dan melihat isinya. Cairan ini benar-benar sangat kuat. Pantas saja bocah itu mengatakan agar para ajudan raja yang memasang batu-batu hitam ini. Seraya dengan kalimat itu, Jenderal Pon mengambil beberapa balok batu hitam sebesar 2 kali ibu jari orang dewasa. Raja Liba membolak-balikan satu batu hitam di tangannya, dan sesekali memandang ke arah cincin hitam di jarinya. Persis sama dengan cincin ini. "Dari mana putraku mendapatkan benda ini? Aku sama sekali belum pernah melihatnya," ucap Raja Liba yang tampak keheranan. Penasaran dengan apa yang dikatakan Wahna melalui kristal hijau, Jenderal Pon mengambil dan meletakkan satu buah balok batu baja neraka di atas meja. Setelah berpikir dan memandangi untuk beberapa saat, Jenderal Pon mengeluarkan belati agak lengkung dari cincin penyimpanannya. "Untuk apa kamu mengeluarkan belati dewa itu?" tanya Raja Liba sambil mengangkat salah satu alisnya. Jenderal Pon menjawab tanpa mengalihkan pandangannya dari arah batu hitam di atas meja. Bocah itu mengatakan bahwa batu hitam ini sangat kuat dan tidak akan tergores oleh senjata apapun. "Bukankah kamu membelinya dengan harga yang sangat mahal pada pelelangan 2 tahun yang lalu?" Raja Liba kembali mengingatkan Jenderal Pon. Jenderal Pon tersenyum tenang. Belati ini berada pada tingkat surgawi kualitas tinggi. Seandainya apa yang dikatakan oleh bocah itu benar bahwa batu hitam ini sangat kuat, toh tidak akan terjadi apapun pada belati ini. Raja Liba hanya mengangkat kedua bahunya sebagai tanggapan. Jenderal Pon mengangkat belati yang tergenggam di tangannya. Menghentakkan tangannya ke bawah, memukul batu hitam dengan belati miliknya. Ting! Tidak ada yang terjadi selain suara benturan antara belati dengan batu hitam kecil di atas meja. Jenderal Pon mengangkat kembali belati dari atas batu hitam, menatap ke arah batu hitam itu dengan mata melebar. Ia tidak menemukan adanya goresan sedikit pun pada batu hitam itu. "Luar biasa," guman Jenderal Pon dan Raja Liba secara bersamaan. Tapi di saat berikutnya, terdengar suara retakan satu kali. Klak. Jenderal Pon tersentak, lalu menoleh ke arah belati yang masih tergenggam di tangan kanannya. Klak, 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 piar. Retakan cian mengular ke seluruh bidang bilah belati, hancur menjadi serpihan logam yang tidak bisa dikenali lagi. Baik Jenderal Pon maupun Raja Liba tercengang dalam waktu yang tidak singkat. Tatapan keduanya masih pada satu arah, yaitu genggaman tangan kanan Jenderal Pon, yang kini hanya memegang gagang belati tanpa bilahnya. "Sialan kau, bocah gila," gumam Jenderal Pon yang memecah keheningan dari kedua lelaki tua itu. "Hahaha, hahaha." Sontak Raja Liba tertawa terbahak-bahak begitu mendengar gumaman adik angkatnya itu. Beberapa saat kemudian, Raja Liba memanggil semua ajudannya. Setelah memberikan mereka cincin batu neraka, Raja Liba memerintahkan para ajudannya untuk memasang beberapa balok batu hitam kecil di tempat-tempat yang telah disampaikan oleh Wahna dalam pesan kristal. Melihat batu hitam kecil, ajudan Wesi mengerutkan kening. "Paduka, sepertinya batu hitam ini." Ajudan Wesi tidak melanjutkan kalimatnya ketika Raja Liba menyela. "Putraku, sang pangeran utama yang memberikannya. Aku sempat berpikir sama denganmu." Melihat cincin berwarna hitam, awalnya para ajudan sangat terkejut. Mereka sama seperti Raja Liba yang pertama kali melihat benda aneh sekaligus memiliki kekuatan unik. Namun setelah merasakan adanya energi unik itu selaras dengan energi yang ada di dalam tubuh mereka, mereka berseru takjub dengan cincin hitam di jari tangan mereka masing-masing. Belum sampai setengah jam para ajudan memasang batu hitam. Ajudan Geni dan ajudan Bayu menghadap Raja Liba di aula kecil halaman belakang istana. "Paduka, kami menemukan iblis di luar gerbang kerajaan." Ajudan Geni langsung memberi tanda dengan lambaian tangan kepada para prajurit untuk membawa 2 iblis berwarna merah, semerah darah. Mata Raja Liba dan Jenderal Pon langsung membelalak kaget. Mereka berdua benar-benar terkejut. Bukan karena mereka tidak pernah melihat iblis, tapi karena ada iblis yang sudah berada sangat dekat dengan istana, tapi mereka tidak menyadarinya sama sekali. "Laporkan," Raja Liba berkata singkat. Ajudan Geni segera menjawab. "Ketika kami selesai memasang batu hitam di gapura gerbang kerajaan, kami merasakan ada aura iblis yang sangat tebal. Bahkan kami dapat mencium aroma tubuh mereka. Ketika kami mencari sumber aura, kami menemukan 2 orang pemuda sedang berjalan di sisi benteng sekitar 900 meter dari tempat kami berdiri." Ajudan Bayu melanjutkan laporan Ajudan Geni. "Kami menghampiri kedua pemuda itu, tapi mereka langsung ketakutan tidak jelas. Semakin kami mendekat, aura mereka seolah menghilang. Dan anehnya, kami merasakan aura mereka masuk ke dalam cincin hitam di jari kami ini." Sambil mengatakan kalimat terakhir, Ajudan Bayu menjulurkan tangan kirinya di mana salah satu jarinya mengenakan cincin batu neraka. Ia membuat kami menjadi lebih heran. Aura dan energi iblis yang sudah terserap cincin hitam ini menjadi energi murni, masuk ke dalam tubuh kami secara perlahan. Seolah kami sedang berkultivasi. Ajudan Geni menambahkan. Ketika kami hanya berjarak 100 meter dari kedua pemuda itu, mereka jatuh ke tanah dan mengerang kesakitan. Tidak lama setelah itu, mereka berubah menjadi iblis merah seperti di depan kita ini. Kami terus mendekat.
Tapi sayang, semakin kami mendekat, mereka melemah dan mati. Pungkas ajudan geni. Raja Libah dan Jenderal Pon saling memandang satu sama lain. Apa yang dikatakan Wahna kepada mereka berdua, tidak satu pun ada yang meleset. Bahkan ada fungsi lain yang menguntungkan bagi pengguna cincin hitam. Jenderal Pon memandangi dua mayat iblis merah di depannya. Ia kemudian mengambil satu buah balok batu, memandangi balok batu hitam itu untuk beberapa saat, lalu meletakkannya di atas salah satu mayat iblis merah. Semua orang langsung melebarkan matanya. Mereka melihat mayat iblis merah yang terdapat batu hitam di atas tubuhnya, mulai retak. Di saat berikutnya, setiap retakan akan diikuti dengan retakan lagi, terus begitu hingga muncul ribuan retakan yang menyebabkan tubuh mayat iblis merah hancur menjadi partikel debu, lenyap tertiup angin. Luar biasa. Gumam Raja Libah menatap takjub ke arah batu hitam yang hanya sebesar 2 kali ibu jari orang dewasa. Paduka, sepertinya batu hitam ini adalah pantangan dari para iblis. Kekuatan iblis ini ketika masih hidup berada di tahap Jenderal Alam. Setengah langkah lagi menuju tahap Raja Alam. Ungkap Ajudan Bayu. Jenderal pun berkata dengan serius menatap ke arah Raja Libah. Kakak, aku harus kembali ke akademi. Bocah itu telah mengingatkanku tentang hal ini. Distrik Nabrajem Kota Ragane. Ayudhya bersama Rida menyiapkan bahan makanan untuk anak-anak di dapur Rumah Harapan. Sedangkan yang lain juga sibuk dengan tugasnya masing-masing. Ibu, bajuku basah. Disvi yang muncul dari balik pintu ruang dapur berkata dengan sedih. Ayudhya menoleh dan tersenyum hangat. Selama ini Disvi adalah salah satu dari 5 gadis kecil yang selalu manja kepadanya. Kenapa? Disvi berkata dengan mata berkaca-kaca. Ketika aku sedang terbang di atas kolam, tiba-tiba kakak Wina muncul. Aku ditabrak dan jatuh ke dalam kolam taman. Ayudhya tertawa kecil, lalu berkata dengan lembut. Lain kali, jika hari sudah malam, Disvi tidak boleh terbang. Ingat kata kakak Wahna. Ayo, ibu akan menggantinya dengan yang baru. Disvi mengangguk dan menyeka air matanya yang sudah mulai mengalir di pipinya. Ketika Ayudhya menggendong Disvi keluar dari halaman Rumah Harapan, ia melihat seorang jenderal madya berlari kecil ke arah aula utama. Tapi sesaat kemudian, ia melihat Wahyu Rahmu, suaminya berjalan ke arahnya dengan terburu-buru. Ada apa? Tanya Ayudhya dengan penasaran. Wahyu menjawab dengan cepat. Kumpulkan semua anak di dalam lingkup formasi relay. Cepat. Setelah mengatakan itu, Wahyu langsung melesat ke area taman yang berada di halaman depan kediaman. Ayudhya yang masih tertegun seketika tersadar bahwa ada situasi khusus yang sedang terjadi. Ia bergegas ke dalam Rumah Harapan. Bawa 5 regu ke wilayah timur. Kepung mereka dari jarak 1 kilometer seperti yang dikatakan pangeran. Perintah Jenderal Nyowo dengan tegas. Sesuai perintah, Jenderal. 3 orang jenderal madya menjawab serempak dan bergegas melesat keluar pekarangan keluarga Rahmu. Jenderal Nyowo mendapat berita dari salah satu jenderal madya bahwa ada sekelompok iblis yang mendekati wilayah Ragane dari arah timur. Area itu kebetulan dekat dengan salah satu desa yang masih menjadi bagian dari wilayah Ragane. Prajurit yang bertugas di desa itu merasakan adanya gerakan aura iblis yang melaju perlahan menuju kota Ragane. Jika para prajurit tidak menggunakan cincin batu neraka, dapat dipastikan keberadaan para iblis itu tidak akan terdeteksi. Area timur kota Ragane. Duh, aku tidak berharap bahwa yang katanya kota kecil ternyata memiliki benteng di sekelilingnya. Ujar seorang lelaki tua dengan alis tebal kepada temannya yang masih mengawasi benteng dari dahan pohon yang tinggi, tidak jauh dari benteng timur kota Ragane. Sidul, yang juga seorang pria tua namun alisnya sangat tipis mengerutkan kening. Kenapa aku merasa kota ini seperti makan keramat? Ya. Mengatakan itu, Sidul mengalihkan pandangannya ke arah Semprul, pria tua beralis tebal di sebelahnya. Dul, kamu ini terlalu sensitif. Apa kamu tidak terbayang dengan daging manusia yang sudah lama tidak kita nikmati? Sahut Semprul dengan suara enggan sambil menggelengkan kepalanya. Semprul menambahkan lagi kata-katanya. Tapi kamu harus ingat, Dul, jika ada manusia yang gemuk, itu jatahku. Sidul melambaikan tangan seraya mendecakkan lidah. Tenang saja, aku hanya mengincar darah perjaka. Jika kali ini aku mendapatkannya, maka aku akan menembus tahap kaisar alam. Baru saja Sidul mengatakan itu, ia merasakan energi di dalam tubuhnya ditarik dengan kencang oleh sesuatu yang tidak terlihat. Daya tariknya sangat kuat, hingga membuatnya sulit untuk bergerak. Bahkan bernapas pun menjadi tersengal. Apa ini? Semprul berpegangan erat pada batang kayu besar dan menggertakkan giginya menahan kuatnya daya tarik yang tidak diketahuinya. Sidul juga berpegangan pada dahan yang didudukinya. Ini seperti tarikan makam keramat. Sidul berkata dengan memaksakan suaranya. Semakin ia mengerahkan energi iblis di dalam tubuhnya, maka semakin besar ia kehilangan energinya. Ergih. Teriakan demi teriakan bergema di tengah hutan area timur kota Ragane. Bahkan suara teriakan yang melengking dapat didengar hampir oleh seluruh penduduk kota. Satu demi satu para iblis yang sedang bertengger di dahan pohon berjatuhan seperti burung kehilangan sayap. Siapa kalian? Kenapa kalian memiliki kekuatan makam keramat? Semprul yang sudah terjatuh di tanah bertanya dengan tidak berdaya. Tubuhnya lemah dan semakin melemah. Berani sekali kalian para iblis datang ke kota Ragane. Salah satu jenderal madya berkata dengan mata marah. Jelas ia memiliki dendam yang luar biasa atas kekejaman para iblis di masa lalunya. Tangkap mereka! Teriak sang jenderal madya dengan nada tegas sekaligus geram. Namun, baru 100 meter lebih sedikit para prajurit mendekati kerumunan iblis yang telah terkapar di tanah. Semua iblis menjadi belingsatan tidak karuan, berguling-guling di atas tanah, meraung kesakitan dengan suara yang sangat menyedihkan dan tidak nyaman untuk didengar, seolah menahan rasa sakit yang tak tertahankan. Di saat berikutnya, tidak satu pun dari para iblis yang masih hidup. Mereka terbujur kaku seolah kehabisan napas. Para prajurit dan jenderal saling memandang penuh tanya dan heran. Kemudian mereka menatap cincin batu neraka di jari tangan masing-masing. Pangeran benar-benar telah mengantisipasi ini semua. Ujar seorang jenderal madya dengan kagum. Benar. Bahkan kita tidak perlu bertarung melawan mereka. Jenderal yang lain menimpali. Meski demikian, kita harus tetap waspada. Iblis terkenal sangat cerdik dan licik.
Seorang jenderal madya mengingatkan semua prajuritnya. Tapi baru saja suara itu selesai, sebuah bayangan hitam melesat dari balik pepohonan. Ketiga jenderal madya tidak lagi memberi perintah. Mereka bertiga melompat ke udara, mengejar bayangan hitam itu dengan kecepatan tinggi. Lumpuhkan dia. Suara jenderal madya pertama terdengar. Pada saat itu pula, jenderal madya kedua dan ketiga melemparkan serangan berbentuk bola cahaya biru sebesar kepalan tangan. Blah, blah, blah. Setiap serangan bola cahaya biru mengenai batang pohon maupun udara kosong dengan suara yang menggelegar. Gerakan bayangan hitam itu sangat gesit. Melompat ke kiri, ke kanan dan terus melaju ke depan berusaha untuk melarikan diri. Kemampuan menghindari setiap bola cahaya biru yang akan mendarat di tubuhnya, membuat ketiga jenderal madya hampir kewalahan. Tepat ketika bayangan hitam itu hendak melompat ke salah satu pohon, bola cahaya biru yang besar menghantam tubuhnya. Boom! Ergo! Suara ledakan keras disertai teriakan menyedihkan bergema di tengah hutan. Besarnya energi dari ledakan memicu gelombang kejut yang luar biasa, membuat retak beberapa batang pohon besar, bahkan beberapa di antaranya tumbang saat itu juga. Bola cahaya biru besar sebelumnya adalah serangan gabungan dari ketiga jenderal madya. Ketiganya juga berada pada tahap kaisar alam tingkat menengah, yang tentu saja perpaduan ketiganya akan menghasilkan energi yang berlipat-lipat. Bayangan hitam jatuh ke tanah dengan keras, memuntahkan darah berbentuk cairan hijau dengan bau busuk yang menusuk hidung. Ketika ketiga jenderal madya mendekati tubuh bayangan hitam, mereka terkejut karena melihat bayangan hitam itu sejatinya adalah manusia gorila. Seluruh tubuhnya berwarna hijau, bahkan matanya juga berwarna hijau. Menjauh dariku! Menjauh dariku! Pekik menyedihkan dari manusia gorila yang merasa ditarik oleh sebuah energi yang menakutkan. Ketiga jenderal tidak peduli. Mereka tetap melangkahkan kakinya perlahan. Berhenti pada jarak 20 meter dari manusia gorila yang sudah terkapar di rerumputan jarang. Kaisar alam tingkat ke-8. Guman jenderal madya ketiga pelan. Kedua jenderal madya yang lain mengangguk. Lagi-lagi, di dalam hati mereka masing-masing merasa bersyukur bahwa sang pangeran telah memberi mereka cincin batu neraka. Jika tidak, mereka yang hanya berada di tingkat menengah kaisar alam, akan menjadi daging pasta bagi iblis hijau di depan mereka saat ini. Meski ketiganya menang dalam jumlah, untuk melawan seorang kaisar alam tingkat tinggi bukanlah sesuatu yang dapat dianggap enteng. Ada celah besar antara tingkat menengah dan tingkat tinggi. Bahkan, pada tingkat kecil dalam satu tingkat kultivasi saja, sudah ada perbedaan yang signifikan. Dari mana asal kalian? Jenderal madya pertama langsung mengajukan pertanyaan. Mata manusia gorila tampak marah, ia menggeram. Manusia, kalian akan menjadi budak kaum iblis selamanya. Ketika jenderal madya pertama hendak berkata lagi, ketiga jenderal madya melihat manusia gorila di depannya berusaha melemparkan sebuah balok besi yang mirip dengan gada ke arah mereka bertiga. Was! Boom! Tidak ingin mengambil resiko, ketiga jenderal madya melemparkan serangan dengan cepat, menghantam dada manusia gorila itu. Seketika tubuh manusia gorila itu hancur berkeping-keping. Daging berwarna hijau dengan aroma amis dan busuk berserakan ke berbagai arah. Sialan! Iblis ini bau sekali. Apa dia tidak pernah mandi? Jenderal madya kedua mengutuk sambil mencipit lubang hidungnya. Sekelompok iblis ini ternyata tidak hanya akan menyerang dari arah timur. Mereka juga tertangkap di area barat kota Ragane. Beruntung Wahna telah bersiap dengan batu baja neraka dan cincin batu neraka. Jika tidak, maka tidak bisa dibayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Bab ke-197. Distrik Ranyagi. Setelah Wahna dan Gili meninggalkan kota distrik beberapa hari yang lalu, keamanan dari 4 gerbang kota distrik diperketat. Setiap orang yang akan masuk atau keluar harus meletakkan salah satu jarinya pada batu hitam pipih. Wahna memang tidak hanya memberi beberapa cincin batu neraka, ia juga memberi kepala distrik 4 batu baja neraka seukuran batu bata yang sama dengan batu baja neraka di kota Ragane. Setidaknya bisa mempersempit gerak para iblis yang telah memiliki kemampuan berubah wujud menjadi manusia. Kala itu Wahna berpikir, tidak mungkin baginya untuk memusnahkan seluruh iblis itu sendirian. Tidak mungkin pula ia harus mengelilingi daratan Liba yang begitu luas. Jika ia membandingkan dengan bumi, yang merupakan tempat tinggalnya di kehidupan sebelumnya, maka luas dari daratan Liba mencapai 10 kali lebih besar daripada Pulau Borneo alias Pulau Kalimantan. Kediaman keluarga Panta. Ayah, aku tidak menyangka jika pangeran akan memberikan keluarga kita sebuah kehormatan dengan menjadikan ayah pejabat wilayah timur kota distrik. Sungguh di luar dugaan. Lawang Panta berkata dengan semangat sekaligus penyesalan dalam nada suaranya. Jika mengingat bagaimana kelakuan putranya, Sulka Panta, yang begitu kurang ajar mencaci maki dan menunjuk-nunjuk pangeran ketika itu, ingin sekali ia memukuli kepala bocah itu berulang kali. Wong Panta tersenyum hangat. Kebahagiaan terukir jelas di wajahnya yang keriput. Sampai hari ini, sampai detik ini, ayah sendiri masih tidak percaya. Dulu, jika tidak memiliki hubungan dekat dengan keluarga Wade, tidak mungkin akan mendapat posisi khusus. Apalagi sebagai pejabat wilayah seperti ayah. Lawang Panta menanggapi setelah menghela napas. Beruntung ayah memberiku peringatan ketika itu. Jika tidak, aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku tidak berani membayangkannya. Panta juga menghela napas panjang, meletakkan tubuh bagian belakangnya pada kursi aula kecil. Pangeran utama ini bukanlah seperti kebanyakan tuan muda pada umumnya. Meski usianya baru 16 tahun, tapi pemikirannya lebih luas. Dia lebih memperhatikan keselamatan orang banyak. Benar-benar layak disebut sebagai seorang pangeran utama. Oh ya, bagaimana dengan perbaikan Mension Harapan? Sambung Panta menanyakan begitu mengingat dengan kerusakan Mension ini. Lawang Panta segera menjawab. Sudah, ayah. Semuanya sedang dalam perbaikan. Aku sendiri yang melihat prosesnya. Benar kata ayah. Pangeran utama lebih mementingkan keselamatan rakyat jelata. Mension Harapan yang aku lihat adalah mension terbesar dan termahal di kota distrik Ranyagi. Lawang Panta menambahkan. Panta mengangguk, lalu menghela napas kembali seraya menyandarkan punggungnya pada sandaran kursi. Sejujurnya, ayah malu dengan pangeran. Karena itu, setelah mendapat izinnya, aku akan melanjutkan fungsi Mension Harapan sesuai dengan harapan pangeran. Usiaku sudah hampir 3.000 tahun,
Tapi tidak pernah terpikirkan olehku untuk membantu anak-anak yang tidak beruntung itu. Panta berkata dengan mata berkaca-kaca. Ada rasa bersalah dan penyesalan yang terdalam di hati kecilnya. Patriak, aku merasakan keberadaan iblis dari arah timur. Para penjaga gerbang timur telah bersiap. Jumpling tiba-tiba muncul dari balik pintu aula dan langsung melapor dengan terburu-buru. Panta juga mendapat cincin batu neraka dari Wahna. Awalnya, ia mendapat 3 cincin. Tapi kepala distrik kembali memberinya 2 buah cincin atas permintaan pangeran sebelum melanjutkan perjalanannya. Dari 5 cincin, 4 diantaranya ia berikan kepada Lawang Panta, Jomplang dan Jumpling serta kepala penjaga gerbang kediaman keluarganya. Lawang Panta dan Panta saling memandang. Bangkit dari kursinya, kedua orang itu bergegas ke pintu gerbang timur kota distrik. Di luar benteng kota distrik Ranyagi, 5 orang pria parubaya dengan tubuh kekar berjalan dengan santai mendekati pintu gerbang timur kota distrik. Embul, kenapa aku merasa sedikit aneh melihat pintu gerbang itu? Pria bertubuh kekar dengan rambut cepak tak beraturan berkata sambil menyatukan alisnya. Seorang pria kekar lain yang dipanggil Embul menjawab dengan ringan. Hanya perasaanmu saja, Endil. Aku tidak merasakan apapun. Mungkin itu karena kamu sudah tidak sabar menikmati daging janda. 3 pria kekar lainnya tertawa ringan atas perkataan Embul. Tapi baru 1 langkah mereka mencapai titik jarak 500 meter dari pintu gerbang, jantung mereka langsung berdebar. Kenapa aku merasa auraku ditarik perlahan? Endil, pria kekar yang berambut cepat langsung bereaksi. Kebetulan dia adalah yang terkuat di antara kelima orang itu meski hanya beda pada tingkat kecil pada tahap prajurit alam tingkat ke-8. Aku juga merasakannya. Benar. Jantungku mulai berdebar. Ini seperti makam keramat. Embul berkata dengan ketakutan yang mulai tampak di wajahnya. Endil bertanya kebingungan. Makam keramat? Makam keramat apa? Kenapa aku baru mendengarnya? Ketiga pria kekar lain juga menatap Embul seolah mereka ingin menunggu jawaban darinya. Tapi belum sempat si Embul menjawab. Energi di dalam tubuh dari kelima orang pria kekar ini tiba-tiba terkuras dalam jumlah besar. Aura mereka mulai menyusut. Wujud mereka yang semula adalah seorang pria kekar mulai berubah dengan kecepatan yang dapat dilihat oleh mata. Semua lapisan kulit mereka berubah warna menjadi merah, semerah darah. Gigi meruncing, hidung membesar, dengan daun telinga lebar dan berujung lancip. Wujud mereka kembali pada bentuk aslinya. Iblis merah. Brengsek. Kita disergap. Kita benar-benar disergap. Embul berkata dengan marah dan berteriak memeki keras. Sekeras-kerasnya. Argogi. Kelima iblis merah jatuh berlutut. Bahkan 2 diantaranya sudah tergeletak dengan tubuh terhentak-hentak seperti ayam yang menunggu ajal. Iblis laknat. Kalian memang bernyali besar berani datang kemari. Panta berkata lantang pada jarak 200 meter dari tempat iblis merah berada. Kelima iblis ini benar-benar tidak bisa mempercayai nasib buruk yang menimpa mereka hari ini. Sungguh mereka tidak menyangka akan disergap dengan mudah. Apalagi dengan adanya energi makam keramat yang sangat mereka takuti. Adalah kebodohan bagi mereka berani datang ke tempat ini. Samun keparat. Berdebah kau, Sariman. Endil mengutuk kedua orang itu di benaknya. Tidak ada jalur melarikan diri sama sekali. Mereka dikepung dari 6 sisi, dan setiap sisi mengandung dasar kuat terhadap energi iblis di dalam tubuh mereka. Sebelumnya, Panta langsung memberi perintah untuk mengepung kelima iblis itu dari 6 sudut yang berbeda. Yang mana setiap sudut haruslah orang yang menggunakan cincin batu neraka. Yaitu Lawang Panta, Jomplang dan Jumpling serta 1 orang kepala penjaga gerbang timur. Dan 1 orang lagi menggunakan batu baja neraka sebesar batu bata pipih yang digunakan sebagai alat pemeriksaan keluar masuk gerbang. Panta dan 5 orang lainnya mempersempit jarak. Membuat kelima iblis merah tidak bisa bergerak sama sekali, bahkan mengalami kesulitan untuk bernapas. Begitu jarak semakin dekat, kelima iblis itu memuntahkan darah berulang kali, tapi darah mereka tidak berwarna merah, melainkan berwarna hijau kental dengan bau busuk yang menyengat. Ketika Pende dan semua orang sudah berada pada 1 meter dari tubuh iblis merah, mereka mendapati kelima iblis merah telah terbujur kaku tidak bernyawa. Mati. Tanpa sadar Jumpling bergumam heran. Hanya begitu saja. Seorang penjaga gerbang yang membawa batu baja neraka juga bertanya keheranan dengan tatapan bodoh. Penjaga gerbang sedikit bingung, karena setiap orang yang menyebut kata iblis, maka hanya ketakutan, kengerian, penyiksaan, dan pembantaian yang tak berujung. Tapi ketika kini ia bertemu dengan makhluk yang disebut iblis itu, mereka mati tanpa harus ada yang berkeringat sama sekali. Dengan sungguh dan penuh takjub, Panta berkata, ini berkat cincin hitam yang kalian kenakan. Juga batu hitam itu. Jika tidak, meski kultivasi kalian lebih tinggi dari para iblis ini, mereka memiliki teknik ilusi yang dapat memanipulasi pandangan dan pikiran kalian. Dengan itu, mereka akan dengan mudah membunuh kalian seperti memotong ayam. Selain Lawang Panta, semua orang terkejut mendengar apa yang dikatakan Panta. Mereka menatap cincin hitam di jari tangan mereka lekat-lekat, rasa bersyukur dan penasaran bercampur aduk di dalam benak setiap orang. Penjaga yang membawa batu baja neraka berjongkok, dengan kesal ia berkata, dasar iblis separat. Sambil mengatakan itu, ia memukul pelan kepala salah satu mayat iblis merah dengan batu hitam di tangannya. Tapi tiba-tiba, seberkas cahaya hitam muncul dari kepala iblis merah yang baru saja dipukul, menyebar ke bagian tubuh yang lain. Sontak hal ini mengejutkan semua orang dan segera mengambil langkah mundur. Penjaga gerbang yang memukul langsung melompat ke belakang dengan ketakutan. Kakinya gemetar tidak terkendali dengan raut wajah ngeri. Ia benar-benar menyesal telah bertindak bodoh dengan memukul iblis itu. Cahaya hitam yang telah menyebar di sekujur tubuh iblis merah, mulai menyelimuti seluruh bagian tubuh, lenyap perlahan di detik berikutnya. Krak. Sesaat setelah itu, muncul letakan kecil di beberapa titik bagian tubuh, membesar perlahan, lalu mengular di seluruh tubuh iblis merah. Krak, krak, krak. Ras. Was. Suara retakan renyah terdengar sesaat. Diikuti oleh hancurnya tubuh iblis merah menjadi partikel debu, dan menghilang tertiup angin menjadi ketiadaan. Semua orang tercengang. Tidak terkecuali Panta dan Lawang Panta yang pernah bertarung dengan kaum iblis 1500 tahun yang lalu. Tapi mereka belum pernah melihat apa yang sekarang terjadi di depan mata mereka. Penjaga gerbang yang membawa batu hitam pipih, membuka mulutnya lebar-lebar.
Berdirinya yang tidak lagi tegak karena kedua lututnya yang terus bergoyang gemetar, hanya menatap kosong ke arah tubuh iblis merah yang tersisa. Penjaga gerbang itu mengangkat tangan kanannya, memandang batu hitam seukuran batu bata. Pejabat apa karena aku memukulkan batu ini di kepala iblis merah itu? Panta menoleh. Ia mengambil batu baja neraka dari tangan si penjaga gerbang, lalu mendekati mayat keempat iblis merah yang tersisa. Benar saja, setelah Panta memukulkan batu hitam ke kepala mayat iblis merah, kejadian yang sama terhadap tubuh iblis merah itu terulang kembali. Tubuh iblis merah itu hancur dan menghilang. Luar biasa. Pangeran telah memberikan kita cincin dan batu ini untuk keselamatan kita. Panta berseru dengan takjub. Ada rasa hormat yang tulus di hati Panta terhadap Wahna. Distrik Mubah. Pada saat yang sama, Wahna tersenyum ketika mendengar notifikasi sistem bahwa telah berhasil membunuh para iblis. Namun, yang tidak ia sadari bahwa iblis yang terbunuh adalah iblis yang mencoba masuk ke kota Ragane dan kota distrik Ranyagi. Ia berpikir bahwa iblis-iblis yang terbunuh adalah iblis yang berada di ruang dimensi kompetisi milik Akademi Seribu Langit. Padahal, ruang dimensi milik Akademi Seribu Langit telah hancur sejak 1 bulan yang lalu. Hal ini karena serangan seorang jenderal iblis begitu mengetahui bahwa ribuan pasukannya yang telah dikirim melalui formasi array penerima teleportasi, semuanya terbunuh. Sudah lama sekali notifikasi ini tidak terdengar. Hahaha, pikir Wahna dengan tersenyum. Tuan muda, sebentar lagi kita memasuki wilayah Nursasa. Sekitar 30 km dari sini ada desa Dangin. Gili berkata ketika melihat Wahna muncul dari arah sungai kecil di tengah hutan. Wahna mengangguk. Hutan di sini tidak kalah lebatnya dengan hutan kematian. Gili menanggapi. Sebenarnya, selain hutan kematian, ada 3 hutan lagi yang tingkat bahayanya nyaris serupa dengan hutan kematian. Hanya saja, orang lebih mengenal hutan kematian daripada 2 hutan yang lain. Ini karena di hutan kematian itu pernah terjadi pertempuran dahsyat antara manusia dengan iblis pada tingkat kekuatan yang tidak diketahui. Sambung Gili setelah menghela napas. Wahna menoleh dan menaikkan salah satu alisnya. Hutan apa saja? Hutan pegunungan Kubrem di distrik Jarangasi, hutan Balian di distrik Kunglung dan hutan Dangin di distrik Ubat ini. Dan kita sedang berada di area luar hutan Dangin. Jawab Gili seraya memandangi rimbunnya dedaunan di sekitarnya. Wahna memandang sekeliling. Hutan ini memang cukup luas. Gili mengangguk dan berkata dengan sorot mata penuh nostalgia. Distrik Mubat memang sangat luas. Luasnya hampir sebanding dengan distrik Kunglung. Wahna mendengarkan perkataan Gili dengan serius. Dari apa yang dikatakan Gili, diketahui bahwa distrik Mubat adalah salah satu distrik yang berada paling selatan dari daratan Liba. Wilayahnya memanjang dari utara ke selatan seperti bentuk kerucut. Distrik Mubat terbagi menjadi 4 wilayah, yaitu Kota Tamsese, Nursasa dan yang paling selatan sekaligus terluas adalah wilayah Takuse. Dari apa yang disampaikan oleh Gili juga diketahui bahwa Akademi Surya Dewa berada di distrik Mubat, tepatnya di wilayah Takuse bagian timur. Di tempat lain, di hutan yang sama, seorang pria setengah baya atau lebih tua sedikit sedang bersembunyi di balik semak belukar. Ia melihat ada pertarungan antara selusin orang dari perguruan Elang Putih bertarung dengan 5 orang berpakaian hijau tua. Sebelumnya, pria yang bernama Saimpal ini telah mencari ke 5 orang berpakaian hijau itu selama 2 hari. Dengan mengikuti jejak energi dan bekas-bekas dari aura pertarungan, ia akhirnya dapat menemukan ke 5 orang itu. Melihat pertarungan di depannya, Saimpal tersenyum menghina. Segera ia menggerakkan murid-muridnya untuk menyebar dan mengepung orang-orang yang sedang bertarung dari segala arah. 12 orang dari perguruan Elang Putih dan ke-5 orang yang berpakaian hijau tua langsung menghentikan pertarungan. Mereka terkejut dengan pergantian peristiwa yang begitu tiba-tiba. Melihat bahwa orang yang mengepung mereka adalah murid dari perguruan Wesi Gadung. Salah seorang dari perguruan Elang Putih berkata dengan ramah ketika melihat Saimpal berjalan perlahan dari balik pohon. Senior, terima kasih telah memberikan bantuan kepada kami. Memberi bantuan kepalamu. Saimpal berkata membentak, sambil melotot dan menunjuk jari memberi perintah kepada murid-muridnya. Kalian semua, serang mereka. Ke-12 murid perguruan Elang Putih seketika gemetar. Wajah mereka memucat ketakutan. Jelas mereka tahu kekuatan dari murid-murid perguruan Wesi Gadung. Selain lebih kuat, jumlah mereka hampir 100 orang. Murid perguruan Elang Putih yang sebelumnya menyapa ramah segera bereaksi, buru-buru berkata dengan gugup. Senior, apa yang terjadi? Kami tidak melakukan apapun terhadap perguruan Wesi Gadung. Dan hubungan kedua perguruan kita sangat baik. Hubungan baik nenekmu. Saimpal berkata dengan jijik. Aku tidak memerlukan alasan untuk melenyapkan kalian semua. Ketika murid itu hendak berkata lagi, beberapa bilah pedang meluncur ke arah mereka. Para murid perguruan Wesi Gadung menebas tubuh 12 orang murid perguruan Elang Putih tanpa ampun. Hanya dalam beberapa tarikan napas, selusin murid perguruan Elang Putih tewas tak bernyawa. Darah berceceran di tanah dan dedaunan di sekitarnya. Ke-5 orang yang berpakaian hijau langsung memucat. Ketakutan dan kengerian terlukis jelas di wajah mereka. Tidak ada celah untuk melarikan diri lagi setelah 2 hari lolos dari kejaran murid perguruan Elang Putih. Saimpal menoleh ke arah ke-5 pemuda yang berpakaian hijau, mengulurkan tangannya dan berkata dengan nada malas. Bawa sini elisirnya. Ke-5 orang itu saling memandang satu sama lain. Tapi salah satu dari mereka segera berkata, Senior, elixir bayam jingga itu tidak ada pada kami. Seorang pemuda dengan seorang pria parubaya yang mengambil elixir itu. Mereka juga membunuh ke-10 murid-murid senior. Saimpal menyatukan kedua alisnya. Seorang pemuda dan pria parubaya. Melihat keraguan Saimpal, ke-5 murid berpakaian hijau itu mulai menunjukkan akting dramanya. Salah seorang berkata dengan ekspresi penuh kesungguhan. Benar, senior. Tidak mungkin kami yang merebut elixir itu. Apalagi membunuh ke-10 murid senior. Dengan kekuatan kami saat ini, senior dapat mengetahuinya sendiri. Keraguan pada hati Saimpal mulai pudar. Melihat kekuatan ke-5 orang di depannya. Jelas tidak mungkin mereka dapat mengalahkan ke-10 muridnya. Pemuda itu berpakaian putih, rambutnya diikat di bagian belakang lehernya. Sedangkan pria parubaya itu terdapat luka gores di pipi kirinya. Sambung salah seorang berpakaian hijau menunjukkan ciri-ciri orang yang mereka tuduhkan.